di moderator di diskusi kita kali ini, dan kita mau bahas topik yang menarik banget kali ini, apalagi buat kamu-kamu yang masih suka gugup, masih suka apa ya, grogi gitu kalau bisa di depan umum. Kamu nggak kebetulan buat datang ke acara ini, kamu nggak akan rugi karena kita bakal ngebahas trik-trik supaya kamu bisa lebih pede, supaya kamu juga bisa lebih lancar kalau ngomong di depan umum. Dan kali ini Gali nggak sendiri karena bakal ditemenin sama Katiwi sebagai foundernya Bicara MC tentu aja. Dan kita juga punya narasumber yang keren banget. So this is Mas Tubagus Akmal, salah satu mentor gue juga um, di JRI School. Jadi gue kenal sama Mas sedikit, ini informasi aja ya. Gue kenal sama Mas Akmal di JRI School. Kebetulan gue juga sama Katiwi adalah salah satu siswanya beliau gitu. Jadi beliau adalah mentor gue di sana, dan Mas Akmal ini adalah seorang produser, seorang podcaster, seorang public speaker juga. Dulu Mas Akmal juga pernah siaran di Oz Radio. Pasti pernah, pasti pada tahu lah ya Oz Radio. Salah satu radio gede juga di Indonesia, nggak cuma di Bandung. Jadi kalau soal jam terbang mah Mas Akmal mah udah nggak usah diraguin lah ya. Udah pernah juga menggawangi sebuah studio, bukan studio ya, apa ya? Production house lah bisa dibilang ya Mas ya. Sorry kalau gue salah Mas. Box to Box Media Network. Jadi itu salah satu wadah podcaster gede itu ada di situ. Salah satunya idola gue adalah Baru Tanpa Kamu, itu Visa Lendra, itu juga di managing sama Mas Akmal. Dan salah satu podcast yang sering gue dengerin juga, itu Rumpis Dedi. Ya, Rumpis Dedi itu yang punya Mas Akmal. Jadi Mas Akmal ini juga punya podcast namanya Rumpis Dedis. So, gak usah lama-lama lagi kali ya. Langsung kita present aja nih. So this is Tubagus Akmal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak buat kesempatannya di malam hari ini. Kebetulan gue belum pulang kantor, jadi gue masih di kantor yang kondisinya sekarang lagi hujan di Bandung. Jadi di luar nih kalau ada suara lagu, ada suara hujan ya berarti emang beneran lagi di luar, nggak lagi di rumah. Jadi gue masih belum pulang ke rumah, jadi masih di kantor sekarang. Dan senang banget ini bisa gabung di sini ya di Bicara MC, terus ngomongin soal dunia public speaking juga di sini dan apa namanya semoga apa yang nanti bakal gue sampaikan ini jadi sesuatu juga buat teman-teman semuanya, bisa untuk apa ya teman-teman em, enjoy dan juga mungkin jadi belajar hal yang baru di sini gitu. Buat semua yang belum kenal, kita sambil kenalan juga tadi mungkin apa namanya dari Gali udah kenalin semuanya. Nah, nanti gue akan coba untuk lebih dalam lagi buat memperkenalkan diri sekaligus ya kita sharing soal public speaking. Ini gue izin buat ini ya, sharing materi ya. Oke, ini gue mau share dulu materinya. Semoga kelihatan buat semuanya. Harusnya mah kelihatan. Oke, gue pindah ke materinya dulu. Kelihatan ya. Oke, ini materi sebenarnya pernah gue bikin dari tahun lalu, nggak tahun lalu juga sih. Awal tahun ini kalau nggak salah, ini buat Bakti Kominfo, tapi ini udah gue build up lagi dengan hal yang baru sekarang, gitu. Jadi buat teman-teman ini mungkin jadi satu, apa ya, jadi satu materi yang ya nanti kalau ada yang nggak jelas atau apa boleh tanya-tanya lah. Yang pasti kita ngomongin soal public speaking nih, ya kan? Kalau kita bicara soal public speaking, ataupun apapun yang sekarang kita lagi jalanin, gue tuh selalu bilang modal terbaik dalam hidup itu adalah kita kenalin dulu kekurangan kita dan berdamai dengan kelebihan. Kenapa bisa muncul quotes atau mungkin kata-kata ini dan gue ngerasa kayaknya gue ngambil dari mana-mana di soal kata-kata ini deh. Cuman karena based on pengalaman dan juga mungkin ngelihat banyak orang di luar sana yang merasa ketika mereka mempunyai kelebihan, mereka merasa kalau diri dia lebih baik daripada yang lain. Padahal sebenarnya kelebihan itu pun bisa jadi sebuah kekurangan. Makanya kenapa cari tahu kekurangannya kamu tuh apa. Terus ketika ada kelebihan dimilikin, ya, karena kalau udah punya kekurangan pasti punya kelebihan dong. Gak mungkin orang tuh kurang semua, nggak mungkin. Pasti ada kelebihannya. Nah, coba cek lagi kelebihannya.
rada sedikit berdamai dengan kelebihan karena takutnya jadi malah jumawa, jadi malah ujungnya berlebihan dengan semuanya. Oke, nah kita masuk ke saya sendiri. Gue tuh Bagus Akmal, ini mungkin buat yang belum kenal dan juga mungkin pengen cari tahu soal gue sendiri seperti apa. Gue dulu penyiar radio dari tahun 2007. Gue memulai siaran. Radio pertama gue itu adalah Oz Radio Bandung. Dari OS, 7 tahun di OS 2007 sampai dengan 2014. Gue pindah ke Radio Rase di Bandung juga. Jadi gue sebenarnya nggak keliling jauh-jauh, masih di ranah Bandung. Tapi mungkin di akhir tahun ini, gue mungkin akhirnya akan merambah di Jakarta untuk sebuah radio. Tapi masih menunggu apa ya, ya masih menunggu fixnya lah. Tapi semua radio yang gue udah lewatin ini kayak MGT dan juga Studio Is, ini adalah radio-radio di Bandung semua. Dan di luar radio gue juga bekerja di agensi digital namanya Atau Promotion, agency event atau promotion dulu. Setelah itu akhirnya gue pindah ke Pentakot di agensi digital dan gue pegang brand namanya Super Challenge dari Jarum Super. Di luar sebagai penyiar, gue juga seorang podcaster, MC, host, program director, trainer, dan juga public speaking person lah. Atau nyebutnya mungkin public speaker. Cuman kalau ngomong speaker ke sana kayak gue tuh sound gitu, padahal enggak gitu loh. Jadi public speaker lah. Boleh lah kayak gitu ya. Nah, experience yang bisa gue share sedikitnya itu adalah memang kebanyakan gue akhirnya bisa memperlihatkan secara creator itu lebih di podcast dibandingin di media sosial. Jujur gue kurang banget di media sosial. Kalau nggak ada temen yang ngebantuin atau nggak ada orang yang ngedorong, kayaknya gue sangat 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 malas buat bikin sesuatu di media sosial. Tapi gue seneng banget bikin di platform tertentu kayak Spotify, Noise dan segala macam sampai YouTube gitu kan. Makanya kenapa audio podcast experience ya ini cukup banyak dan ini rata-rata zaman gue di box to box. Ada kalau ada yang pernah lihat podcast podcast ini Spotify, berarti eh, gue akan berucap terima kasih banyak karena ini adalah apa yang sudah gue coba untuk build up zaman dari box to box sebagai orang di belakang layarnya. Di luar itu, gue tuh podcast manager, jadi sebenarnya podcast-podcast yang lain pun juga kena untuk dievaluasi atau kena untuk di apa ya, kena untuk gue juga support untuk memberikan masukan dan juga input ya untuk semuanya. Tapi untuk yang ini kebetulan langsung ngerjain di balik layarnya. Gue juga punya satu podcast network namanya Movement yang sedang berjalan juga saat ini. Dan gue juga sebagai podcast trainer juga di Bakti Kominfo, Badan POM, dan juga untuk di Kemenhub di tahun ini lah semuanya dan juga ada tahun kemarin juga. Nah, podcast yang gue udah jalanin apa aja nih kalau misalkan yang video buat yang udah pernah lihat ada wujud-wujud seperti Poppy Sofia Ciresti, gue tuh bikin podcast bareng sama mereka namanya Sober. Jadi mereka tuh punya eh, Sober itu diambil dari ceritanya mereka tuh punya semacam perkumpulan anak motor tapi cewek semua. Kayak prediksi tapi perempuan semua namanya Main Cantik. Nah, bikin podcast Sober. Nah, gue jadi produsernya lah ceritanya lah biar main di belakang layarnya. Di luar itu ini adalah podcast Bepom yang gue punya yang gue jalanin. Sampai hari ini masih jalan namanya Klub Pompi ada di YouTube semuanya. Dan ini podcast gue sendiri yang paling kanan itu namanya Rubis Dedis yang dimana lagi sekarang ini kondisinya kita lagi break dulu sambil kayaknya tahun depan baru mulai jalan lagi. Karena lumayan kemarin ini kita tuh baru baru bener-bener istirahat banget. Jadi selama 2023 sampai 2024 tuh bener-bener gak ada istirahat, tuh bikin podcast terus tiap minggu. Akhirnya kita kemarin break dulu sebentar. Nanti 2025 kita bakal balik lagi. Oke, itu aja mungkin kalau dari gue sebagai itu bagus akmalnya. Nah, sekarang kita ngomongin soal em, apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Karena kalau gue lihat di zamannya saat ini, kelihatannya semua orang maunya jadi content creator. Ya kan? Udah gitu juga, pasti di pertanyaan, kalau mau jadi content creator, kira-kira content creator yang mana nih? Konvensional atau digital? Yang penting, kalau menurut aku, cie, ganti biar nggak terlalu gue eluter Jakarta banget dibilanginnya. Yang pasti kalau menurut aku, apapun kontennya, public speaking kuncinya. Jadi mau itu bentuknya nanti konvensional, itu bentuknya adalah digital, gimana pun juga public speaking adalah kuncinya karena kalian adalah bintangnya di situ, kalian adalah talentnya di situ. Jadi kalau nggak menguasai public speakingnya, kelihatannya percuma. Terus apa itu public speaking? Nah, ini mah dasar sebenarnya. Aku yakin kalian juga udah banyak yang ngerti, udah banyak yang paham. Ini pun aku ambil dari satu penulis buku bestseller ngomongin soal public speaking mastery. Jadi nggak cuma tentang berbicara di depan banyak orang, tapi bagaimana kita menyampaikan pesan dengan jelas, mudah dipahami, serta mendapatkan ataupun mencapai tujuan yang diinginkan.
Nah, kemampuan ini penting. Mau di era sekarang, platform digital yang kadang mengedepankan konten dalam bentuk video, serta pertemuan kayak sekarang yang kita Zoom kan, dari yang awalnya langsung berubah jadi daring. Oke? Nah, dari public speaking, kita lihat ada apa aja sih paling penting di public speaking ini. Empat hal yang penting itu adalah wawasan, gesture, audience, fokus. Aku nggak tahu yang ada di sini pernah dapatin ilmu apa tentang public speaking, dan mungkin kalau dilihat kayak, hah, rada beda nih kayaknya nih. Kalau enggak, emang itu ya. Nah, mungkin akan sedikit berbeda ataupun mungkin gue bisa memberikan yang lebih luas lagi atau bahkan lebih mengerucut lagi. Gue nggak tahu, tapi gue ambil empat hal penting dari itu aja. Wawasan, gesture, audience, dan juga fokus. Kenapa harus wawasan? Karena wawasan di public speaking ini penting. Dan untuk mendapatkan ini semua, simple, rajin-rajin dengerin, sama rajin-rajin baca. Rajin ngedengerin itu adalah kalau memang modelannya teman-teman ada di momen di mana harus podcast bareng, talk show, interview, rajinlah buat mendengar. Mau kalau misalkan MC pun juga sama, rajin buat dengerin. Dengerin siapa? Dengerin yang namanya ada show director, dengerin yang namanya LO, dengerin yang namanya produser acara yang akan mengarahkan untuk nge-build up acaranya seperti apa. Karena kadang kita jadi MC kan ngerasa kayak, wah, kita tahu banget nih harus gimana nih gitu. Tapi yang sebenarnya lebih tahu lagi seharusnya event organizer-nya yang menjalankan si acaranya. Justru kalau kita terlalu sok tahu dengan kegiatan kita atau apa yang kita lakukan, yang kita takutin jadi melebihi apa yang harusnya kita jalani. Gitu. Nah, kedua adalah membaca. Cue card atau mungkin bacaan pointer yang lain-lain itu sebenarnya adalah part dari apa yang harus kita baca loh. Dan walaupun membaca ini adalah bagian yang cukup sulit sebetulnya, karena kita di Indonesia terkenal literasinya sangat-sangat rendah. Tapi sebisa mungkin cobalah jadi orang yang kalaupun kalian tidak lucu atau kalian tuh tidak seru atau tidak asik atau modal ganteng doang atau modal cantik doang, sorry to say emang kadang-kadang terlalu jujur ngomongnya, tapi aku bisa bilang satu hal, kuasailah product knowledge. Oke, product knowledge gimana kuasainnya? Baca dan denger. Karena kadang ketika kita nge-MC, nih karena teman-teman di sini masuknya ke bicara MC ya, jadi mungkin aku ada sedikit scoopnya ambil dari ranah MC. Karena mungkin kalau podcast, kalau penyiar, kalau presenter mungkin akan beda lagi, tapi kalau menurut aku gak jauh beda, sebenarnya sama-sama aja kok, karena poinnya gitu. Kalian mulai dari membaca, kalian mulai dari mendengar, yang paling mudah nih. Kemudian cobalah untuk rajin atau setiap apa yang diterima dibaca dulu. Seenggaknya bukan buat dihafalin, karena gue nggak suka ngafalin sesuatu. Gue lebih suka memahami sesuatu. Karena kalau hafal, pasti cepat lupa. Ya kan? Jadi, dari mendengar, membaca. Itu cara kita awal untuk memahami dan juga mungkin untuk menguasai public speaking itu sendiri. Yang selanjutnya adalah gestur. Biasanya kalau orang itu udah di ranah kayak sekarang nih, kayak gue nih kayak lagi Zoom apa segala macem, mungkin berpikir kayak tangan gue cuma gini doang di bawah nih, kayak cuma diem gini doang. Kayaknya enggak. Dan dulu pun awal-awal ketika semua tuh berubah jadi via daring kayak sekarang, gue juga kadang bingung, tuh kalau ngomong harus gimana ya? Akhirnya jadi kaku gitu loh. Nah, caranya adalah gerakan tangan Anda. Jadi kalau lagi public speaking, gerakin aja. Ini tuh tangan tuh sebenarnya bukan, tujuannya tuh bukan buat relax sih. Gak, gue tidak setuju dengan orang yang bilang gerakan tubuh Anda, gerakan gestur Anda biar relax kalau yang ngomong atau segala macam. No. Justru gue memilih gerakan tangan ataupun badan. Ini tujuannya adalah biar gue tuh bisa kayak semacam menyampaikan lebih gitu loh. Kalau misalkan kayak ngomong kasarnya untuk menyampaikan lebih, nah tangannya kan kayak lebih lebih enak gitu loh. Jadi gunakan gestur ini. Makanya badan kita yang tegap, badan kita yang mungkin rada jalan ke kanan ke kiri kalau misalkan lagi ngomong atau segala macam, ngeliatin kepercayaan diri kita itu kayak lebih dari cukup untuk kita menunjukkan tingkat PD kita terutama dalam hal public speaking. Nah, kalau misalkan masih ngerasa ada yang kurang, tangan boleh gerak ya. Biar tadi relax oke lah. Kedua, sekaligus bisa nyampein tujuannya, maksudnya apa, lewat gerakan tangan, itu oke. Sama kayak sekarang, badan nggak bisa kemana-mana, tangan aja digerakin. Oke? Wawasan gestur yang selanjutnya kalau bisa aku share yang berikutnya adalah audience. Gue selalu merasa bahasa itu penting loh. Bukan soal bahasa daerah atau bahasa Indonesianya aja, no, atau bahasa Inggris, bukan. Penggunaan bahasa, terutama bahasa tutur. Ini kayak sekarang aku tuh ngomong kayak begini, mau formal ataupun casual, ini
bisa kita sesuaikan dengan audiens kita. Karena gue tuh suka cerita, mungkin Tiwi sama apa namanya Gali juga udah tahu. Gue pernah bilang di DJRI, gue tuh kalau nge-MC, walaupun sekarang udah jarang banget gue ngambil MC dan udah ada kurang, gue tuh sebenarnya kalau nge-MC, gue tidak akan nanya dulu soal budgetnya berapa. Karena buat gue uang bisa nomor sekian lah. Yang paling penting gue tanya itu adalah, pertama acaranya konsepnya apa? Kedua, audiensnya siapa? Kenapa nanya audiensnya siapa? Karena balik ke bahasa yang akan disampaikan. Contoh, gue pernah bikin kelas public speaking kayak gini. Sorry, ngisi kelas public speaking kayak gini, itu isi anak kecil. Umur dari kelas 3 SD sampai umurnya kelas 1 SMA ada. Tapi kebanyakan SD sama SMP. SD-nya ada sekitar 10 anak, apa pokoknya itu total-total ada 13, 14 anak deh. Sisanya SMP sama SMA. Nah, caranya untuk ngomong beda dari yang kayak begini. Cuman rada sedikit tidak jauh bedanya dari sisi entusiasnya nih. Ini kan kayak ini rame ya. Kayak antusias itu ngomongnya kan gitu kan. Di depan anak-anak itu dan nggak jadi yang kayak aduh gimana ya ngomong sama anak kecil ya. Aduh pasti beda apa. Enggak, no, no, no. Tinggal kita atur. Gue selalu ngebagi dengan tiga hal. Mau formal, mau semi formal, atau informal. Antara tiga itu aja dipilih. Formal jelas, kita akan gunain kata-kata baku, dan kadang tone ngomongnya pun juga kaku. Kedua, kalau semi formal, tone ngomongnya mungkin akan lebih sedikit dibikin lebih asik, tapi bahasanya bisa jadi baku. Nah, kalau informal, kita bawainnya ya ala kita kalau lagi nongkrong mungkin, ala kita kalau lagi seru-seruan kayak sekarang gini gitu. Yang penting adalah gimana cara pembawaan kita bisa membuat audiens kita nyaman. Nah, karena itu bahasa di sini suatu hal yang harus kita kuasai, terutama buat menghadapi audiens kita. Kedua, penampilan. Beauty privilege. Ini kayaknya selalu jadi ketakutan buat semua nih. Ngerasa kayak, aduh aku tuh nggak ganteng, aku tuh kurang cantik, atau apalah. Tenang, tenang aja. Yang namanya operasi wajah bisa dilakukan. Oh, no, 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 no. Nggak. Gue tuh kadang nggak mikirin itu. Yang paling penting itu penampilannya dulu, apa yang dikenakan, baju apa, celana seperti apa, sepatu yang kayak gimana, sampai akhirnya orang bisa memandang kita kalau kita tuh memberikan tampilan yang layak buat mereka. Jadi tunjukkan sesuatu yang menarik dengan pakaian Anda gitu loh, atau pakaian kamu gitu. Oke? Dan yang satu lagi itu adalah fokus. Eye contact, eye contact, eye to eye, mata ke mata atau eye contact itu penting. Jadi seolah bikinlah seolah mata kita menatap ke audiens. Walaupun mungkin yang kita lihat bukan langsung matanya dia, bisa jadi kita lihat adalah kening nih di antara kening, ya kan? Tapi yang pasti kita coba untuk menatap ke arah dia langsung. Seperti sekarang juga aku langsung menatap ke kamera. Itu salah satu penting, hal yang penting kalau kita lagi daring kayak begini untuk eye contact. Dan terakhir adalah latihan untuk memahami. Karena kuncinya bukan menghafal atau mengingat apa yang akan kita bawakan, tapi sebisa mungkin kita belajar buat paham sama situasi dan juga kondisi. Contoh gini, jadi MC nih, pasti selalu mikirnya adalah, wah, harus biar biar aku nggak terus-terusan ngelihat ke arah cue card gitu kan. Kalau nggak aku biar nggak kedistraksi atau keganggu, aku harus hafalin nih talentnya ini, acaranya namanya ini, apa segala macem gitu. Padahal kalau kita mau peka dengan situasi dan juga kondisi, kita bisa lihat di depan kita ada spanduk, ada baliho mungkin, tuh ada umbul-umbul, tuh kan yang kayak bendera-bendera gitu kan. Kita bisa lihat nama acaranya itu, ngapain dihafal lagi. Terus lucu aja sih kalau nge-MC tapi nggak hafal nama acaranya, kan aneh ya. Tambah lagi juga, sesimpel kadang-kadang tidak perlu harus menghafal eh, goals atau objektif acara ini apa. Pahami aja itu kan bisa, gitu loh. Ini pun sesuatu yang bisa terjadi dengan teman-teman kalau kalian bersiaran, atau misalkan ada yang sekarang ini lagi coba menjadi seorang podcaster atau pengen bikin konten monolog yang ujung-ujungnya harus wah based on script, harus ngikutin teks, harus apapun. Padahal kalau kalian bisa memahami poinnya atau kuncinya aja, bahasan kayak hari ini lagi rame, tadi ya kalau aku baca berita satu itu Mama Award lagi jalan, nah, kayaknya nggak mungkin tuh terlalu up to date. Oh, ada polisi nembak polisi. Wow. Ada polisi nembak polisi cuma gara-gara, not cuma gara-gara sih. Kelihatannya adalah sebuah kasus besar ya. Tapi kita lihat bisa jadi sebuah kejadian yang kelihatannya akan rame lagi di Indonesia. Tuh. Gak perlu harus sampai kayak polisinya di mana, apa segala macam, sampai dihafalin. No, kadang kita ambil intinya dulu aja. Untuk lebih jelas ya, kita coba cek lagi materinya. Itu juga bisa gitu. Yang penting adalah pemahamannya terlebih dahulu dari apa yang mau kita sampaikan. Itu fokus dalam public speaking.
Nah, apalagi yang bisa gue share? Yang pertama adalah gue coba share tentang basic of presenting. Nanti setelah ini boleh tanya jawab, kalau dia mau nanya-nanya atau ngerasa kayak gue kecepatan atau kurang jelas, silakan aja. Nanti dibantu sama Gali dan juga sama Tiwi juga. Gue selalu percaya yang penting itu adalah artikulasi. Kayak sekarang berusaha ngomong A, I, U, E, O-nya jelas. Artikulasi. Kadang jangan takut buat buka mulut, terlepas dari mulut kamu napasnya bau atau apapun. Ada yang namanya pengharum, ada yang namanya apapun yang bisa kamu gunakan, gosok gigi sebelum kamu ngomong atau apapun, silakan aja, atau periksa gigi kamu mungkin ada yang bolong jadi nafasnya bau. Tapi yang penting rajin-rajin atau latihanlah terus-terusan ketika bicara untuk membuka mulut lebih lebar. A-nya jelas, I-nya jelas, U-nya jelas, E dan O-nya jelas. Dan biasain itu sampai akhirnya ketika kita berucap kata-kata yang lain seperti artikulasi, kejelasan pengucapan kata-kata akan terdengar lebih jelas. Nggak perlu juga dibuka mulutnya lagi pada akhirnya nanti, karena nadanya kita udah hafal, sudah masuk di kepala kita, dan kebiasaan kita ngomong pun juga akhirnya ngebentuk untuk kita berbicara lebih jelas. Ya, intonasi. Ini kadang susah, tapi bisa kamu lakuin. Ah, lupa. Harus tadi gue taruh di depan ya. Biasanya gue minta ke yang kalau gue misalkan sharing kayak gini, perhatiin aja apa yang coba aku sampaikan. Sekarang perhatiin aja cara ngomongnya, cara pembawaannya. Itu ada intonasi yang bermain di sana. Jadi bisa di ATM lah, diamati, tiru, modifikasi. Body language, tadi kan gestur, ya kan? Coba dengan gerakan tubuh biar bisa membantu menerjemahkan atau membantu untuk menyampaikan sesuatu yang kita pengen tujukan gitu. Dan terakhir adalah power. Gue nggak pakai mikrofon. Tadi gue mikir gue sebenarnya bawa ada headset tapi warnanya pink. Ini punya di kantor, kelihatan nggak, ada nggak kelihatan lagi. Punya di kantor warnanya pink. Jadi teman gue bilang katanya, Mas sama kayak jaketnya gak apa-apa kali. Tapi enggak deh. Akhirnya pakai kayak gini aja. Ini terbantu mungkin dengan mikrofon dari laptop, tapi sebisa mungkin suara gue pun ada power yang muncul. Jadi lebih bulat suaranya. Bukan keras, tapi bulat suaranya. Oke. Dan dari basic presenting, gue coba untuk memberikan sedikit materi juga soal persiapan ketika kita mau public speaking. Yang pertama, relax. Bikin diri kamu senyaman mungkin sebelum memulai semuanya. Jadi relax dulu aja. Yang pengen ke kamar mandi dulu. Yang biasanya kalau sebelum acara atau misalkan sebelum event itu harus minum air putih yang banyak, minum air putih yang banyak. Kalau misalkan mau tidur dulu, selama misalkan bisa setel alarm yang pas gitu kan, silakan aja. Yang penting bikin diri kamu senyaman mungkin. Kedua, periksa lagi materi dan juga isi dari PowerPoint atau keynote kamu. Jujur, gue juga kadang masih suka miss yang kedua. Ya, cuman gimana pun juga ketika lo sudah terbiasa ada kesalahan atau apapun, kalian bisa ngeles lah. Yakin, pasti nggak akan sulit. Yang ketiga, pahami poin-poin penting dalam materi kamu. Kayak dari tadi nih, aku kan lihat dikit, set, udah paham, jelasin, paham, jelasin. Nggak perlu lagi hanya ngebaca dari prompter ataupun ngebaca dari materi yang udah ada di sini. Yang ketiga, yang keempat, siapa yang cerita? Cerita, yes. Karena kadang bagian menarik dari sebuah pengalaman yang dibagi adalah cerita. Yang kelima, jujur. Yang terakhir, jadilah spontan. Uhuy. Karena kalau misalkan kita lagi public speaking ya, sebenarnya mau lagi ngajar kayak gini atau lagi nge-MC atau apapun, banyak hal-hal yang terkadang jangan takut untuk kita, apa ya sebutannya ya, lakuin atau kita bikin gitu loh. Selama itu nggak mengganggu orang lain, selama itu nggak akan merusak image kita. Jangan, no, no. Gue selalu milih ini. Selama nggak mengganggu orang lain. Kalau masalah image, balik lagi, kalau pada akhirnya apa yang kamu lakukan menjadi lucu dan juga rame, akhirnya mungkin kamu bukan lagi menjadi MC yang sekedar hanya jualan tampang, tapi kamu bisa jadi MC yang ternyata emang talkative, rame, seru, dan bikin orang happy gitu loh. Kayak contoh, gue pernah punya partner MC yang menurut gue tuh seneng banget sama dia, seneng karena gini, gue nggak merasa gue ganteng, tapi gue tahu gue nggak lucu. Jadi gue tuh kalau MC gue tuh nggak lucu. Akhirnya apa yang harus gue lakuin ketika MC? Gue harus menguasai product knowledge. Jadi yang gue punya modal tuh cuman dua, penampilan, tiga deh sama suara ya, penampilan, suara, sama product knowledge. Jadi sebisa mungkin gue jago untuk product knowledge-nya. Acara sebuah bank itu mungkin MC termahal gue karena 15 menit bayarannya jutaan. Dan gue punya partner cewek waktu itu. Dia juga salah satu penyiar radio di Bandung. Akhirnya setelah kita sering jalan bareng, dan dia ini
tipikalnya bukan penyiar, sorry, bukan MC cantik. Dia sadar dia tidak cantik, badan dia pendek, terus udah gitu dia tuh kalau ngobrol ngomong nyablak gitu kan. Akhirnya dia membuat diri dia jadi MC yang rame. Mungkin lucu enggak, tapi rame iya. Jadi dia tuh bisa bisa tiba-tiba, Kak Akmal, aku mau lompat dari atas ke bawah. Jadi oke itu kalau bioskop kan ada, kita kan kayak kursi kursi nontonnya kan naik ke atas gitu kan, itu kan naik ke atas kan. Nah dia tuh mau lompat dari atas ke bawah, gila. Tapi jadinya lucu. Terus ya gitu kita 15 menit harus cepat apa segala macam, dia lari ke atas ngajakin orang buat main games, ayo kak, ayo ke bawah main games apa segala macam. Gue mau di bawah cuman kayak oke, nasabah silakan kalau ada yang ingin bergabung nonton bareng ini dipersembahkan oleh bla bla bla. Nah jadinya banyak hal-hal yang kadang di luar ekspektasi kita ternyata klien suka. Makanya menjadi spontan itu seru sih, silahkan dicoba. Lanjut lagi, tips penting untuk public speaking. Jangan membiasakan diri dengan teks. Yes, jangan. Karena sekarang zamannya digital. Yang namanya klien itu sangat ingin sekali teman-teman di sini kalau nge-MC matanya tuh nggak ngelihat ke cue card atau ke tab atau ke apalagi iPad. Sebisa mungkin mata kita ngelihat ke audiens, mata kita ngelihat ke apa ya, kemana-mana lah. Yang penting jangan ngelihat ke bawah, nunduk. Sesuai pengalaman juga, aku pernah ada partner yang kayak begitu. Ujung-ujungnya partnernya diganti dan ya udah, yang barunya akhirnya dia jadi kayak aduh gue harus ngafal, gue harus hafal, padahal nggak usah ngafal, yang penting udah kita bikin seru-seruan aja tapi jangan terlalu terpaku dengan cue card atau teks yang kita punya gitu loh. Terus yang kedua, lihat dulu audiensnya. Nah ini masih berhubungan dengan tadi nih, makanya kenapa gue tuh selalu sangat ingin tahu konsep acara dan juga audiensnya siapa, karena akan beda kalau misalkan teman-teman di sini tiba-tiba ketemu audiens pejabat semua. Harus formal kah? Belum tentu. Gue pernah nge-MC di mana disuruh ngegantiin. Jadi MC-nya acara, gue lupa angkatan laut atau apa gitu di Jakarta. Waktu dia itu tiba-tiba dipanggil karena MC yang sebelumnya dianggap gagal. Gagal kenapa mas? Gitu. Bagus saya lihat gitu. Enggak mas, kaku banget katanya. Ini orang-orangnya pengennya yang santai. Padahal emang bapak-bapak semua yang kadang harus dihormati gitu, tapi pengennya santai. Ya, akhirnya lihat lagi latar belakang, karir, jabatan. Dan kalau bisa, baca jalan pikiran dan juga pendidikannya. Hebat sih kalau bisa sih. Akhirnya kita bisa ngajak. Gue banyak ngeliat kok teman-teman di sana atau teman-teman gue di luar yang dia jadi MC yang lucu, bisa ngajak main bos satu perusahaan, bisa ngajak main bapak pejabat yang lagi duduk sampai ketawa-tawa. Berarti kan dia gak cuma sekedar coba-coba, tapi dia tahu ini orangnya kelihatan bisa gue ajak seru-seruan nih gitu. Nah itu salah satu yang harus dilihat dari audiensnya. Salah sajikan hal yang orisinal, perhatikan mood audience, dan jangan sampai menyinggung. Ya, sebisa mungkin jangan sampai menyinggung. Ya balik lagi, jangan sara lah, seenggaknya ketika lagi kita melakukan public speaking ataupun MC. Ya, humor boleh, asal jangan berlebihan, kecuali kalau Anda memang stand up comedian, silakan. Yang ke selanjutnya periksa ruangan dan juga fasilitas presentasi. Siapa tahu ada yang error. Siapa tahu ruangannya tiba-tiba bakal mati. Tiba-tiba mati lampu lagi. Siapa tahu ruangannya itu terlalu luas banget sampai wah kayaknya nggak bisa keliling-keliling nih gitu. Yang selanjutnya biasanya kan interaktif. Jangan asik ngomong sendiri. Jadi keluarin tanya jawab atau apapun. Kalaupun kadang aku tuh pengen tanya jawab tuh langsung, tanya jawab tuh langsung gitu ya. Tapi nanti aja lah. Terakhir adalah selalu berikan contoh dan juga ilustrasi cerita. Boleh asal jangan kepanjangan. Jadi cerita itu penting tapi jangan kebanyakan. Dan last but not least, public speaking, yang penting itu adalah latihan. Manfaatin semua platform media yang ada sekarang. Silakan coba bikin podcast, monggo. Coba bikin Instagram Stories, review di TikTok, vlog di YouTube, mangga silakan. Platform yang ada sekarang memungkinkan teman-teman buat bikin sesuatu. Jangan takut jelek, seenggaknya semuanya belajar. Makanya yang kedua, yakin dulu aja gagal gitu loh. Yakin gagal aja. Jangan yakin berhasil. Sorry, saya emang orangnya pesimis, nggak mau sok-sok optimis. Karena kebanyakan orang optimis, sekalinya gagal, hilang dia. Jadi gue memilih untuk gagal dulu aja. Kenapa? Karena biar kita belajar. Belajar, jadi lebih baik lagi, lebih bener lagi, gitu. Jadi, em, terus-terusan mencoba hal yang baru, karena poin terakhir adalah jam terbang. Kayak saya bisa ngomong kayak sekarang, ya, bisa membagikan pengalaman kayak sekarang, ya bisa dibilang bukan gara-gara belajar terus-terusan, enggak juga. Jam terbang aja, ketemu orang baru, ketemu eh, tempat baru, ketemu suasana baru, ketemu tantangan baru. Akhirnya kita jadi konsisten,
dan bisa untuk berbicara di depan banyak orang kayak begini gitu loh. Anda pikir saya ekstrovert? Oh, tidak. Tapi dari introvert kita bisa untuk jadi orang yang sama dengan extrovert. Gitu. Itu aja paling. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau emang cerewet dari tadi ya. Ngomong terus kayaknya ya. Tapi ya biar sekarang momennya biar saya jawab lah. Biar seru lah. Ya, kalau ada yang mau nanya, Gali juga boleh. Semua boleh. Silakan. Keren banget Kak, thank you banget sharingnya. Yuk teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak nih soal masalah-masalah kamu yang masih suka grogi misalnya gitu, atau apapun lah. Misalnya, aku kalau di kelas misalnya disuruh presentasi kok aku kayak gini Kak, misalnya. Dia emang, by the way, emang gue sengaja nggak banyak yang di apa ya, nggak banyak yang di present kayak tadi masalah grogi apa segala macam. Emang enggak, biarin pada nanya aja dulu. Kalau dikasih tau semua, habis dong. Nggak ada yang Iya, nanya. berarti gak ada yang nanya kayak. Iya, malah. Yuk, sok apa? Silakan yang mau ditanya. Boleh. Ah, Hai, udah hai. ada insight. Assalamualaikum. Iya, oke. Waalaikumsalam. Siapa Boleh ini? nanya langsung? Boleh, silakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, Waalaikumsalam. ya, salam kenal Bang Gali. Salam kenal juga. Salam kenal Bang Akmal. Ya, saya Ocha Aulia Safitri pengen nanya nih, gitu. Hmm, Ini kan soal public speaking ya, gitu. Apalagi kan kebetulan saya di bagian sekolah ya. Sekolah itu saya ngasih materi kayak broadcasting, public speaking juga sama ada di situ gitu ya. oke. Nah, yang saya bingungkan kan kalau di sekolah itu kita ngasih materi walaupun sebenarnya broadcasting dan tidak setiap hari, setiap Hmm, 1 minggu sekali gitu ya. Tapi agak sedikit sulit gitu. Agak sedikit sulitnya tuh, oh iya sekarang tuh aku ngasih materi apa lagi ya? Public speaking udah, contohnya kan kayak gitu. Nah, cuman yang agak-agak apa sih yang agak bingungnya untuk ngasih sih materi secara langsung sama si anak-anaknya gitu kan. Apalagi kan anak-anaknya pasti kalau anak-anak sekolah SMP itu pengennya kan yang seru-seru ya Bang Akmal ya. hmm, Nah, ini bagaimana sih caranya untuk kita tuh kayak punya planning untuk ke depan, kayak, wah anak-anaknya kayaknya seru juga nih ikutan broadcasting, terus public speakingnya kayak gini. Atau untuk ngasih prakteknya tuh seperti apa sih untuk mereka agak seru juga gitu. Plus saya sama Ocha pun juga seru juga untuk memberikan materi sama mereka. Seperti ya, itu. Terima kasih. siap. Sama-sama Oke. terima kasih, Ocha. Mau langsung jawab aja? Atau gimana? Kali? Ah, gimana, Mas? Langsung jawab aja atau gimana? Langsung aja, Mas. Langsung aja lah ya. Nanti yang lain biar ganti-gantian. Nanti aku juga lihat tadi ada yang udah chat juga. Teh Ocha, terima kasih banyak buat pertanyaannya. Jujur tuh gini, aku tuh ngelihat yang namanya anak sekarang ini nih, kebetulan aku juga udah punya anak masih kelas 3 SD sekarang ini. Mereka bisa dibilang lebih pinter dan juga mereka ini bisa dibilang lebih apa lagi ya? Ya mungkin kayaknya lebih aktif dibandingin kita pada masanya. Nah, aku pernah ada pengalaman menarik nih. Ini sebelum ngajarin yang kemarin sempat public speaking buat anak-anak yang tadi aku cerita anak SD atau juga SMP SMA ya. Jadi aku tuh sempat masuk ke em, sekolah di Bandung namanya Taruna Bakti. Nah, lucu sih masuk terus kata cuman kayak iya nih kak ada ekskul minta tolong diisi ekskulnya ada hubungan sama radio gitulah pengen belajar soal MC soal peradioan bla 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 segala macem oke jadi aku bertiga waktu kemarin tuh jadi udah aku ada dua temen aku yang ikutan juga nah dua temen aku sharing lah rada kaku bukan rada kaku sih memang memang materi gitu ya mereka kasih teori dan materi. Aku hari sebelumnya, sebelum di acara itu, aku tuh dari Jakarta kebetulan. Maksudnya kan, aku lagi dari box to box dari Jakarta, baru interview, oh, si podcastnya baru ketemu sama Panji Pragiwaksono. Waktu itu lagi, Panji itu baru pulang dari Amerika, terus kayaknya dia lagi banyak datang ke podcast-podcast, dan kebetulan salah satunya adalah podcast aku di box to box. Aku lupa box to box bola atau otaku atau apa, aku lupa nama podcast waktu itu. Pokoknya poinnya ketemu dia ngobrol-ngobrol cerita soal Amerika dan lain-lain. Nah, singkat cerita akhirnya aku besoknya kan ikut tadi sama tiga temen aku itu kan terus aku lihat anak-anak nih jadi aku yang terakhir lah aku liatin mereka gitu ada yang malas-malesan ada yang kayaknya ikut karena nggak belum dijemput orang tua kayaknya terus ya banyak lah kayaknya dari mereka gitu. Aku naik aku mulai yang aku lakuin pertama adalah apa aku nggak ngebahas soal teorinya yang aku mau obrolin adalah cerita ke mereka jadi aku cerita kemarin baru ketemu Panji Pragiwaksono dan tau Panji di sini ada lah beberapa orang tahu gitu
Terus aku cerita kalau iya dia kan di Amerika ya sekarang ya. Terus dia cerita di Amerika tuh anaknya sekolah di sekolah paling bagus di sana. Tapi sekolahnya dulu terkenal pernah ada insiden penembakan. Kebayangkan sekolah paling bagus tapi di sana penembakan. Terus menurut kalian emang New York sebagus itu atau seseru itu? Enggak, tahu enggak? Gue belum pernah ke sana tapi gara-gara denger ceritanya Panji, jadi cerita kalau cerita gitu, gue jadi kayak males deh ke sana deh. Karena kabarnya New York itu salah satu kota yang paling kotor, bahkan mendingan di Jakarta daripada New York. Jadi mereka tuh kayak antusias buat ngedengerin. Dan akhirnya kayak, oh, oh oke. They love stories. Anak-anak tuh suka cerita gitu. Terlepas dari apa yang mereka dapat di media sosial, seperti TikTok ataupun YouTube, anak-anak sekarang, tapi mereka tuh suka dengan cerita. Jadi nggak tahu nih, apa mungkin ini bisa ngaruh juga ke apa yang Teh Ocha lagi jalanin, daripada kita hanya mengangkat sebuah teori. Karena ini pun aku lakuin waktu di kelas yang kemarin, waktu aku yang public speaking sama anak-anak kecil itu, SD sampai SMA ya aku ceritain soal pengalaman aku dulu aja gitu. Zamannya aku jadi penyiar radio kenapa bisa, terus ngomong, terus aku bawa hal yang mereka paham, contoh kayak mereka main game Mobile Legend ya aku paham dikit, aku bawa lah ke mereka tokoh-tokohnya, atau aku ngomongin soal komik atau apa mereka ngerti aku bawa. Jadi kadang kita nggak bisa segala sesuatunya based on dari teori yang kita hanya kasih ke mereka, karena saya selalu mikir kalau mereka tuh lebih pintar. Maksudnya anak sekarang tuh lebih jago buat ngulik. Anak saya aja udah saya tanya apa udah ngerti gitu loh. Makanya cerita atau storytelling itu adalah hal yang kalau aku sih rada bold saat ini buat teman-teman, kalau ya terutama yang suka ngajar atau yang suka sharing gitu, coba untuk build up story itu dengan menarik dan juga dengan seru based on pengalaman sebenarnya, karena bisa jadi itu semangat buat mereka yang ngedengerin untuk kayaknya seru ya begini, pengen nyoba kayak gini gitu. Dan kalau bingung tiap hari mau ngomongin apa, sebenarnya kan pertama udah ada materi ya, maksudnya udah ada harusnya udah ada mata pelajaran atau apa pelajaran yang mau dibahas ya, tapi yang penting gimana setiap saat tuh entah cerita itu datang dari kita atau mungkin kita lempar mereka yang bercerita, karena seru loh dengerin cerita orang, jadi bisa cerita lagi ke orang yang lain, ya kan? Kayak gitu sih, Teh Ocha, kalau dari aku untuk tadi si pertanyaannya, semoga memuaskan. Oke, Ah, thank you banget penjelasannya. ya, Bang Akmal, terima kasih ya Ya, jawabannya Bang sama-sama, Teh. Akmal. Mudah-mudahan next Bang Akmal bisa datang ke sekolah untuk ngasih materi podcast mungkin ya. Anak-anak Boleh, senang juga boleh, sama boleh. podcast. Aku, aku tuh masih memang belum pernah lihat podcast yang anak-anak ya, karena mungkin mereka akan masih bingung. eh Memang jarang sih Teh Ocha. Basi-basi belum sih aku pun juga kalau bikin podcast anak-anak, tapi gini, eh aku pun bikin podcast anak-anak ragu. Cuman anak-anak itu begitu mereka denger rekamannya sendiri senang loh ternyata. Jadi mereka mereka tuh bikin podcast. Aku tuh anak-anak kan kita kan belum sedih kan ya. Gak cuma aku nih yang punya anak, tiga partner aku yang lain tuh punya anak juga. Nah, anak-anak kita disuruh buat podcastan, dipimpin sama satu orang bapak yang sama Sony lah, nggak tahu namanya Sony gitu. Dia Sony Bastian. Dia belum punya anak, jadi dia jadi yang mimpin untuk anak-anak dari tiga orang yang lain inilah. Menariknya adalah mereka tuh pas lagi podcastan tuh kayak yang bingung mau ngomong apa, cuman jawab iya atau cuman jawab biasa gitu. Tapi pas lagi di rumah didengerin terus, kayak mereka seneng banget sebenarnya. Aduh, tapi ya balik lagi, harus harus dicoba sih buat anak-anak podcast gitu. Siap, Bang Akmal. Terima kasih ya. Kita nanti Ya, bisa ngobrol bareng ya, Bang Akmal. Kita siap, siap, ngobrol boleh, boleh, boleh. Nanti lebih kabar banyak aja lagi. nanti. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Thank you, Waalaikumsalam. Coach. Ada yang mau nanya langsung lagi? Jadi ada Diksi mau nanya? Tadi Nah, boleh nah, silahkan. Pertanyaannya kan? Halo, selamat malam buat Bang Akmal, Kak Gali, selamat malam, Sampurasun. Ya, yes. aku Diksi. Kebetulan saya senang sekali hari ini malam ini bisa ketemu lagi dengan Bang Akmal karena saya ingat waktu itu di 2009 saya pernah ikutan di komunitasnya Old School. Waktu itu Oh, oh, Bang di Akmal situ. adalah salah satu mentor saya juga di Oh, Daplanya kalau dulu mah, saya lupa lah di situ lah. Lupa di situ. ya, tapi Nah, nama dan nama saya nama senang kamu sekali sih emang bisa ketemu lagi nggak dengan ini sih, nggak aneh. Bukan nggak aneh, nama kamu tuh nggak- masih familiar sih. Bahkan kayak pernah iya ketemu. pas zaman sekolah gitu dulu jalan tuh zaman SMK gitu saya ikutan School Bang Eh, Akmal juga sih, cuman ya itulah inget dulu. Aku ingin nanya nih kebetulan
em, saya kan sekarang lagi ada tugasnya nggak di Bandung sih, tugas sementara lagi ada di Papua. Jadi memang keadaannya lagi ada di Papua. Terus begini Kak Akmal, saya tuh pengen nanya. Jadi beberapa acara itu terkadang saya kan suka ditarik untuk jadi MC lah, ngisi acara, jadi pemateri dan sebagainya. Di Bandung iya sih, oke. Terus di sini juga di Papua juga suka begitu. Nah, saya tuh kadang suka bingung untuk membuat disuruh untuk ice breaking. Nah itu, aku pengen nanyain ice breaking yang baik itu, yang tepat itu kayak gimana sih? Karena kalau di sini itu, saya waktu itu pernah ngisi acara, saya lihat dulu kan kalau orang timur itu mereka itu bisa masuk ice breakingnya dengan bergoyang begitu. Karena mereka di sini tradisinya ada goyang, dansa dan lain sebagainya. Saya pengen video apa segala macam, baru saya disitulah masuk ice breaking. Nah cuman pada saat itu memang selain itu tuh kayak naon deunya, kata saya tuh bingung, saya masukin kahut ceritanya. Oke, saya masukin kahut pertanyaan-pertanyaan yang simpel-simpel begitu, ternyata masih ada lagi, ayo bikin lagi ice breaking. Nah itu saya suka blank kan, nah darinya saya teh, nah itu sih suka apa ya, berdangkal gitu pikirannya teh, udahlah nanti di skip dulu atau gimana gitu. Nah, gimana sih Kak Akmal untuk cara bisa buat ice breaking itu bukan hanya satu ice breaking atau dua atau tiga yang nantinya bisa audiens juga bisa terhibur gitu. Terima kasih Kak Akmal, nuhun. Thank you Diksi. Wow, alhamdulillah banget Diksi berarti udah di Papua sekarang ya. Dan ini kalau aku mau jawab yang tadi Diksi sampaikan, pertama gini Diksi, gue juga bukan yang bagus-bagus banget buat bikin yang namanya ice breaking. Sebenarnya nanti Tiwi mungkin dan juga teman-teman di Bicara MC kelihatannya harus coba buat ngundang Alan Albana ya, Tiwi ya. Kan kamu udah belajar juga sama Alan kan. Nanti coba ajak aja Alan nih buat buat sharing soal ice breaking lebih dalam lagi. Cuman kalau aku sih karena pernah punya pengalaman juga nih Diksi, gue juga kemarin udah 2 tahun inilah suka ke timur gara-gara bakti kominfo. Jadi sebenarnya ada ngeh bener mereka doyannya goyang, nari ya kan. Apalagi kalau dikasih YouTube, kasih lagu, udah nari mereka semua tuh. Jadi satu sisi sebenarnya em, kalau aku lihatnya kalau secara ice breakingnya pada akhirnya hanya hanya ice breaking yang lebih bikin mereka fresh aja gitu kayak nari dan segala macam. Mungkin kalau ice breaking yang sederhana bisa juga dipakai ice breaking yang kayak aduh, aku tuh lupa-lupa ingat. Pokoknya yang kalau gerakin apa, nanti dia, kamu ngomong apa, gerakin ke kiri, gerakin ke kanan, apa gitu segala macam. Tapi jujur, aku mohon maaf dulu sebelumnya buat Diksi dan juga mungkin buat teman-teman. Kalau untuk ice breaking, sebenarnya aku tuh nggak nguasain yang banget gitu. Bahkan terkesan mungkin aku ice breakingnya mah yang biasa aja, bener kayak tadi Kahoot misalkan. Kalau nggak aku lempar pertanyaan. Atau mungkin yang aku coba cari di YouTube yang kira-kira nanti mereka bisa bangun, mereka bisa ngelakuin gerakan apa, akhirnya udah nih duduk lagi gitu kan. Cuman kalau di timur dik sebenarnya cuma satu, udah kasih lagu nari beneran deh. Udah berapa kali kalau lagi ngisi acara di sana ya, untungnya bukan sebagai MC kan, sebagai pengisi kan, ngelihat tuh kayak MC-nya enggak ngasih, bener kok emang nggak ngasih kayak semacam ice breaking yang gimana gimana, langsung diputerin YouTube tes nari aja ya kan, nari nari terus duduk lagi udah aja mereka ayo semangat lagi gitu. Mungkin itu sih aku juga belum bisa, tapi aku tadi udah sampein ke Tiwi. Kalau nggak mungkin Dani Diksi juga bisa sambil cek YouTube-nya Alan Albana, dicek mereka sorry, dia tuh salah satu em, YouTuber dan juga pengajar di JRI juga yang bisa dibilang konten konten YouTube soal S breaking itu lengkap gitu. Cobain deh Diksi, nanti dicek ya Alan Albana itu buat Instagram nanti mungkin YouTube-nya nanti mungkin dari Tiwi juga kalau mau Alannya buat ngobrol bareng di sini di Bicara MC juga harusnya bisa tuh ngebahas soal ice breaking karena kayaknya emang banyak yang butuh sih untuk ice breaking ya. Sorry Diksi ya, tapi itu sih tadi dari aku ya. Don Diksi, Nun bisa Kak Akmal, terima kasih, sampai ketemu lagi di Bandung. Senang sekali ketemu siap, lagi Kak Akmal sukses di sini. sukses Baik. di sana di Papua. Hati-hati, Amin. jangan ke zona-zona yang aneh-aneh, udah di kotanya aja udah. Ya, sudah saya sudah diserang waktu itu. Udah diserang tuh kan. Keren banget ya. Thank Oke, you ya. thank you Kak Diksi pertanyaannya. Oke Kak, ini ada lagi pertanyaan dari Intan Aulia. Boleh? Udah Boleh. tanya tadi nih Boleh, pertama boleh, nih boleh. di chat. Boleh? Intan, Halo, silakan pertanyaannya. ada. Halo, halo. Suara aku masuk kan? Masuk, 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 aman-aman. Masuk, masuk. Oke. Sebelumnya sorry nggak bisa aktif on cam karena emang di sini jaringannya lagi jelek banget ya, Kak. Gak apa-apa. Oke. Aku mau nanya nih, sebenarnya gimana sih Kak cara kita tuh berpikir cepat dan tepat gitu ya
serta membangun inisiatif kepekaan ketika berada di suatu event. Atau misalnya kita lagi ngebawain acara. Kadang kita tahu nih Kak harus ngomong apa, cuma ketika kita udah nyerocos di tengah acara malah jadi nge-freeze gitu. Masa tiba-tiba berhenti, tiba-tiba bingung sendiri harus ngomong apa. Dan kalau misalnya acaranya lagi kita ngebawain yang santai atau misalnya lagi ngobrol-ngobrol sama audiens, itu malah jadi cringe ke kitanya karena kita tiba-tiba berhenti sendiri. Kayak gitu. Gitu aja sih Kak. Makasih. Oke, sama-sama Intan. Terima kasih banyak jawab dulu aja Intan ya. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa berhenti atau bingung mau ngomong apa, sebenarnya gini. Yang pertama itu adalah aku sebetulnya ada materi namanya pohon kata. Gak tahu nih bisa aku share atau enggak ya. Bentar. eh Gal bisa gue share kali ya. Bentar ya pohon kata. Dan dibuka belum? Bentar gue lihat dulu bentar. Pohon, belum lagi, tar, buka dulu. Jadi sebetulnya selain yang pertama, jawaban aku adalah coba belajar untuk kamu belajar untuk yang namanya memperluas wawasan. Jadi memperluas wawasan tuh sebenarnya bisa apa aja. Intan, dari mulai kamu rajin buat lihat di media sosial apa yang lagi tren saat ini atau apa yang lagi rame saat ini, itu karena akan selalu jadi bahan kamu untuk ngebahas apapun, jadi nggak ada berhenti-berhentinya sampai kamu juga bisa belajar. Nah, ini aku coba share dulu. Ada pohon kata namanya. Gitu ya. Bentar. Sebenarnya materi aku kalau ngajar orang private, terutama apa namanya mereka yang bergeraknya di bidang kepenyiaran atau menjadi penyiar radio, aku tuh biasa nge-share mereka soal gimana caranya ngebuat pohon kata. Jadi kadang aku nantanginnya dengan kayak ngelemparin satu kata dan mereka sebisa mungkin untuk bisa ngebawain kata-katanya gitu loh. Nih, bisa udah lihat kelihatan ya di sini ya. Kayak contoh misalkan aku kasih lah kok cuma sepeda doang sih? Salah lagi belum dibenerin. Maaf, maaf, maaf. Inilah contoh simpel gini dah. Biar aku jelasinnya gampang. Ini kata sepedaan di sini nih. Oke. Ketika kita bicara soal, ketika aku lempar kamu nih Tiwi lagi, sorry, lempar ke Intan. Tan, coba bikin satu materi atau coba kau bikin satu berita dari kata sepeda gitu. Nah, kamu masih mikirkan, aduh, sepeda ngomongin apa ya dari sepeda ya? Kita bicara sepeda nih pertama nih, kita turun ke bawah nih. Sepeda, ngomongin sepeda berarti apa? Eh, Kendaraan, kedua mungkin ban. Bisa jadi kan? Sepeda itu apa? Kendaraan, ban. Oke, ada aneh mungkin. Dari kendaraan, kita turun lagi ke bawah. Kendaraannya berarti roda dua. Oke, satu lagi misalnya kita mikirnya adalah warnanya hijau. Dari roda dua kita turunin lagi bocor. Yang kedua itu mungkin em, apa namanya ban bocor atau rodanya bocor. Yang kedua ini kalau misalnya mikirnya adalah bannya udah aus atau kok aus sih, bannya udah licin gitu. Nah, aku ambil biasanya materi dari sini. Bisa aku cerita gitu. Buat kamu yang mungkin sekarang ini pengen jalan-jalan di kota Bandung, mendingan lihat-lihat dulu kendaraan kamu, terutama yang sekarang punya sepeda tapi bannya bocor. Hati-hati, karena ban sebenarnya kan cuma ada dua ya, roda dua nih di sini nih. Bannya ada dua ya, jadi mendingan kamu tuh sekarang cek lagi, siap-siap. Jadi biar nanti ketika kamu kemana-mana, gak ada kejadian yang buruk menimpa kamu. Gitu, gitu loh. Ini mohon maaf ini nggak begitu jelas, tapi ya gitu. Jadi kita tuh kayak mengembangkan di kepala kita ketika kita ngomong, misalkan kita ngebahas soal media gitu, atau kita ngomongin soal ngomong sama orang, cerita sama orang soal apa yang lagi rame, gosip artis gitu. Gosip artis apa ya sih, banyak nih lagi rame, ngomongin ngomongin Farhad Abbas misalkan, terus ngomongin Deddy Sumargo apa segala macam, panjang gitu. Karena pada akhirnya kita harus coba untuk melatih diri kita juga untuk bisa mengembangkan dari sebuah kata ke banyak hal. Makanya tadi kan aku bilang yang pertama adalah mendengar. Jadi kamu harus rajin-rajin buat ngedengerin apa yang orang cerita, orang sampaikan. Kedua itu membaca. Nah, membaca ini memang ada sulit sebetulnya. Karena nggak semua orang rajin buat baca. Tapi seenggaknya kamu punya media sosial sekarang, kamu lihat lagi rame di lambe turun ada apa, lagi rame misalkan lihat di Twitter lagi ada apa, atau di TikTok lagi ada yang serunya apa, itu sebenarnya jadi materi kamu. Ya kayak sekarang nih, aku bukannya nggak ada habisnya buat ngomong, cuman karena balik lagi dari sisi pertanyaannya seperti apa yang bisa tidak aku bahas di sepeda, terus tadi aku bahas misalkan Toto ngomongin soal ini Sumargo lagi ribut sama Farhad Abbas, nggak beres-beres, tapi kayaknya Agus tetap sedih gitu kan, karena wawasannya punya atau wawasannya tahu, jadi tetap nggak ada berhentinya buat ngomong. Itu
mendengarkan, membaca. Terakhir yang paling penting adalah Intan, jam terbang. Itu nggak akan bohong. Kamu rajin-rajin, salah bener, atau akhirnya kamu jadi bener terus, udah berkurang salahnya, lama-kelamaan jam terbang akan ngebikin kamu jadi bener-bener bisa untuk ngebawain atau seenggaknya untuk jadi MC yang akhirnya ngomongnya lancar. Karena pengalamannya ngebangun kamu terus. Aduh, kemarin salah ngomongnya, tiba-tiba diem nih pas lagi ini. eh, jangan kan kadang kenapa kita diem atau kenapa kita bingung mau ngomong apa selanjutnya karena kita udah terlalu jauh bisa jadi atau bahkan kita kurang wawasannya jadi kita bingung mau ngomongin apa lagi. Itu sih sebenarnya yang perlu buat Intan pelan-pelan belajar untuk eh, memperluas wawasan, rajin dengerin, dan terakhir adalah coba lagi terus gitu Tan. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Berarti banget ini buat Ya, aku. thank you. Sama-sama. Mohon maaf tadi ya nggak error sih, lupa dirubah. Thank you. Silakan lagi mau nanya, go. Oke, makasih Intan. Ada lagi dari Muhammad Tito nih, Mas. Sok, Boleh? Tito, silakan. Silakan Mas Tito. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, Bang Tubagus Akmal dan Mas Galih ya. Kayak mungkin ini saya pertama kali bertemu dengan akang-akang di sini ya. Jadi terkait informasi yang disampaikan tadi sama Kang Akmal kan emang linear banget dengan public speaking ya. Ya, Mungkin cerita sedikit dulu. Kebetulan tadi saya sempat ke-notice di slide kedua apa ketiga gitu ya, ada yang Bang Akmal yang ada foto gitu kayak broadcaster itu kan ada sama MC-nya Lia Nur Salma mungkin ya. oh, Aya, iya. kebetulan itu teman SMP saya juga gitu dulu kan. Ah, Nah mungkin oke. saya cukup telat gitu ya belajar untuk menjadi public speaker hari ini ya. Karena mungkin, ya melihat track record teman saya itu Aya udah cukup luar biasa gitu ya. Terus ditambah, mungkin saya baru kemarin sempat nggak kemarin sih, mungkin pas kuliah juga sempat ada pelatihan dari DJ Ari School juga datang ke kampus ya, gitu. Jadi mungkin dari segi, kayak tadi tips and tricks dengan public speaking emang linear banget dengan apa yang dikatakan Bapak Ari sebelumnya gitu. Tapi, alhamdulillah pada saat udah sekarang bekerja dan itu memang kepakai banget gitu pada saat public speaking itu. Nah, cuman ada satu pertanyaan yang memang itu tidak diajarkan atau belum diajarkan ya, mungkin karena memang satu pertemuan aja gitu ya. Yang pertama terkait kalau misalkan durasinya lama gitu. Karena kenapa, agak bingungnya kenapa, karena pertama ya mungkin pada saat itu saya memang ditunjuk ngedadak gitu ya, ngedadak untuk menjadi kayak narasumber gitu. Terus emang durasinya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam gitu dari jadi narasumber gitu kan. Iya. Itu kan cukup luar biasa untuk dengan wawasan saya yang mungkin terbatas ya, yang belum banyak wawasan seperti Kang Akmal mungkin ya, yang bisa ngalor ngidul buat bahas apapun itu gitu ya. Nah mungkin, eee, yang saya mau tanyakan gimana caranya sih gitu, selain daripada pembahasan topik yang akan kita bahas, apakah ngalor ngidulnya kita tuh harus dalam cakupan apa gitu? Gitu ya. Gitu. Oke. Terus yang Oh, kedua, satu lagi sih, kan kita untuk menanggulangi itu kan kita harus cari wawasan ya, otomatis ya. ya. Harus cari wawasan gitu ya. Tadi yang mungkin Kang Akmal sebutkan sebelumnya, itu, harus cari wawasan di Kalam Betura dan lain sebagainya gitu. Nah itu, apakah kita perlu gitu ya, kalau misalkan kita cari wawasan sebanyak-banyak mungkin dari apa ya, dari platform manapun, atau kita perlu cukup kayak, mendalami salah satu informasi saja gitu, tapi kayak beneran mendalam banget. Kayak misalkan contohnya lagi bahas mesin ya kita sampai part-partnya lah atau apanya gitu, atau gimana ya? Oke. Gitu Oke. aja sih Oke. cukup dari saya, terima kasih. Ya. Thank you, Tito. Sama-sama thank you juga. Oh, temennya Aya ternyata ya. Baru saja dari chatan sama si Aya. Oke. Thank you, Tito. By the way, ngomongin soal kalau emang satu event durasi panjang, balik lagi sebenarnya kalau dari aku sih bisa share adalah pertama, jangan terpaku dengan eh, apa namanya, jangan terpaku dengan pada akhirnya kita ngeliat terus waktu yang panjangnya itu gitu loh. Itu sebenarnya jadi kayak momen buat kita kayak coba ngelatih lagi gitu. Ini kan berarti kan problem di kamu adalah si acaranya tuh kepanjangan gitu kan atau kelamaan kan. Bukan kamu yang apa ngomongnya cepet tapi akhirnya acara beres cepet kan, nggak akan berarti emang waktu panjang kan. Karena gini, sebenarnya dengan durasi yang panjang bahkan MC itu sebenarnya kebanyakan 7 jam
Apalagi kalau MC konser atau MC acara-acara. Kalau dulu aku ngalamin zamannya pensi sih, zamannya pensi bazar SMA atau apapun. Itu tuh dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam pernah. Dari jam 10 pagi cuma sampai jam 5 sore juga pernah. Kan 7 jam ya gitu ya. Ada juga yang 12 jam gitu. Balik lagi adalah kucing. Balik lagi adalah kalau misalkan kita nge-MC dengan durasi yang panjang, pertama kita harus main dengan audiens. Itu penting. Audiens itu adalah kunci kita buat kita ngebawa terus mood kita. Dari mulai yang kita misalkan lempar tanya jawab ke audiens, kita sendiri yang turun ke audiens buat ngobrol sama mereka dengan kehadiran mereka gitu. Dan yang kedua pastinya adalah kalau memang harus terus ngomong tanpa, misal kayak sekarang nih kayak lagi daring kayak begini, lagi Zoom kayak gini kan kadang bingung ya. Pertama audiensnya juga pasti pada di mute semuanya sampai kita nggak mungkin ngobrol segala macem. Nah kalau kayak gini kebanyakan yang dilakuin biasanya adalah kita tuh ngebahas dari tema yang lagi diangkat di sini gitu loh. Cuman mungkin balik lagi kalau aku sih akan coba discuss dengan panitia, terutama terkait kenapa bisa panjang bisa lama. Karena pernah sih dapet pengalaman yang, wah zaman semansa kali dulu ya, Bazar Semansa ya, SMA 1 Bandung. Aduh bener. Yang pokoknya artisnya telat berapa jam, hampir 2 jam, 1,5 jam. Ngecabraknya di atas, "Mas, belum datang. Loh, lah, ngomong lagi gitu kan. Yang akhirnya apa yang kita lakuin, main game saja sama audiens ya. Minta hadiah panitia. Kalau nggak ada, udah akhirnya main, bikin bobodoran lucu-lucuan gitu. Cuman kalau misalkan ranahnya sekarang mungkin lebih di formal, itu kan nggak bisa dilakuin sembarangan. Kembali lagi adalah, pertama, kerjasamanya antara kita dengan event organizer untuk memastikan acara ini berjalannya jangan molor banget ya gitu, itu satu gitu. Kedua adalah dari kitanya sendiri yang sudah preparing ketika acara ini akan eh, telat-telat, ya kita gimana memainkan mood audience dan mood kita sendiri. Makanya aku selalu lari ke audience, ngajak ngobrol, ngajak cerita. Apalagi kalau misalkan MC wedding tuh, gue tuh paling suka sebenarnya MC wedding atau nikahan gitu loh. Tapi gak suka part-part formal, sukanya part-part udah mulai masuk ke setelah apa namanya, lagi partnya aku lupa sih, akad, habis akad resepsi, resepsi tapi udah part salam-salaman tuh udah seru gitu loh. Datengin teman-temannya, ngajak nanya-nanya sama teman-temannya, jadi nggak cuman band main jreng doang aja atau apa, tapi jadinya ada audiens atau teman-teman mereka yang hadir gitu loh. Nah makanya kalau dari aku sih adalah coba mainkan moodnya audiens. Kedua adalah dari Tito sendiri, kalau memang secara materinya dipahami, seenggaknya coba jadi bahasan tapi jangan terlalu jauh. Takutnya jadi bablas yang harusnya dibicarakan sama narasumber, malah kamu yang jadinya malah ngebahas semuanya. Hindari itu. Nah, tadi kalau ngomongin soal wawasannya mungkin belum sebanyak aku. Nah, sebenarnya gini, justru gue tuh selalu ngajarin orang, kalau emang wawasan kamu kurang, belajar dari hal yang paling kamu kuasain dulu aja. Karena belajar ngomongnya dulu, bukan belajar buka wawasan dulu. Belajar ngomongnya dulu. Contoh gini, di DJRI sering nih kejadian nih. Banyak yang datang ke DJRI cuman gara-gara dia tuh pengen belajar biar bisa ngomong. Intinya dia belajar di DJRI pengen bisa ngomong, katanya gitu. Padahal ngomongnya emang lancar. Nah, berarti problem bukan pengen bisa ngomong, tapi gimana caranya dia bisa bercerita, gimana caranya dia bisa ngomong banyak ke orang lain. Makanya contohnya adalah, coba deh, lu suka klub bola apa? Misal lu suka Manchester City, oke, ngomongnya Manchester City dari A sampai Z, dari pelatih zaman dulu nggak pernah juara sampai sekarang juara mulu, ngomongin aja, nggak apa-apa. Cari hal yang dalemin satu dulu aja, kuasain dulu. Setelah itu belajar buat kuasain hal yang lain. Hal yang lain itu pun bisa jadi kepecah pun nggak masalah gitu. Kalau suka politik, coba belajar untuk oke, politik yang mana dulu nih, lokal, yang internasional, silakan. Jadi kuasain dulu satu hal untuk kita bisa ngomong dulu. Setelah itu baru pelan-pelan kita perluas lagi wawasan kita. Kenapa baru setelah bisa ngomong dulu? Ya karena kalau misalkan satu aja nggak bisa dibahas, ngomongin bola aja gagal, ya jangan ngomongin yang lain lah. Ngomongin politik nggak bisa pasti, ngomongin gosip juga pasti susah gitu loh. Kalau buat yang perempuan biasanya ngomonginnya aku suruh coba deh bahas dari hal-hal yang paling sederhana, fashion misalkan, pasti lebih ngerti daripada cowok biasanya kalau saya itu ngomongin fashion atau art makeup gitu. Biarin bahas itu dulu sampai akhirnya nanti dia akan belajar tuh bisa bahas yang lain gitu. Justru jadi dari itu dulu aja, Tito, ngebahas dari hal yang satu dulu aja, setelah itu bisa meluas ke hal yang lain. Yang penting lancar dulu aja buat buat ngomong atau ngebawainnya. Kayak gitu sih jawaban dari aku. Oke, Gila. terima kasih. Aman. Oke, siap, siap, siap.
Oke, Oke, thank you, Kak. thank you pertanyaannya. Lanjut lagi. Lanjut Mas, ini ada dari Rangga Pangestu punya pertanyaan Mas. Boleh Mas Rangga dinyalain aja. Bang, ada nggak? Oke. Suara saya terdengar? Aman aman Mas Dengar Rangga. ya? Oke. Salam kenal ya semuanya. Enggak. Mas Tubagus Akmal, Mas Gali. Sebelumnya eh, mau bertanya nih, Mas. Soalnya sedikit cerita juga ya. Karena kebetulan saya alhamdulillah jadi salah satu, bukan salah satu, berarti ketua umum dari di organisasi kampus gitu ya. Jadi memang saya tuh lebih suka kepada acara non formal gitu ya, acara non formal kayak jadi MC dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu pertama kali saya jadi apa ya, sambutan secara formal kayak nervous pertama. Cuman yang saya mau tanyain itu terkait apa ya, tipsnya gitu biar nggak terbata-bata. Soalnya kayak waktu itu juga saya sendiri di pikiran tuh udah kebayang gitu ya mau ngomong apa pada saat di depan, tapi pada saat ngomongnya tuh kadang suka gitu. Nah gitu, tipsnya biar biar nggak terbata-bata gitu gimana Mas? Oke. Terima kasih. Ini kan bangunan dia nih, terbata-bata deh. Oke, terima kasih banyak buat Rangga. Pertama gini sih, kalau misalnya kita bicara soal eh, jadi formal, dari awalnya doyan non formal, terus nge-MC, terus akhirnya jadi formal. Scripted itu penting. Bikin skrip itu penting. Dan bikin skrip itu bukan sekedar kayak bikin skrip ambil dari ChatGPT. Jangan, walaupun oke sekarang udah terbantu dengan ChatGPT, tinggal ketik aja. Saya seorang MC, tolong buatkan saya apa namanya skrip untuk MC formal. Wah, muncul tuh semua tuh. Dari mulai opening assalamualaikum sampai salamnya buat saya bla 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 itu sebenarnya akan terbantu semuanya. Rangga ini juga buat yang lain tips saya, tapi balik lagi ChatGPT bukan manusia, kalian adalah manusianya. Jadi kalau misalkan plek-plekan cuman copy paste dari ChatGPT ke cue card kalian, yang gue yakin itu pasti akan failed dan akan buruk buat dibawain. Yang paling benar adalah satu, kamu misalkan udah dapetin dari ChatGPT nih, misalkan atau ngambil dari apa ya, bukan belajar, mungkin kamu cek tiba-tiba nemu, oh ini nih opening buat MC formal apa segala macem di Google atau dimanapun gitu. Sok dibikin, dicatat aja, dicatat, diketik, ya kan? Tapi coba kalau kamu yang ngomong atau kamu sebagai yang pembicaranya bakal ngomong kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang buat Bapak Ibu semua, pasti nggak akan kayak gitu kan? Nah, skrip itu hanya panduan. Balik lagi, yang akan membuat lebih lancar ngomongnya dan juga lebih tanpa terbata-bata tadi ngomongnya adalah intonasinya. Kan secara skripnya, misalnya aku coba baca, aku ambil satu pertanyaan di sini ya, ini ada pertanyaan dari Intan tadi ini yang di message. Kalau aku bacanya cuma sekedar baca, mungkin akan kayak begini ngomongnya. Mau Kak izin bertanya bagaimana caranya berpikir cepat dan tepat serta membangun inisiatif kepekaan ketika berada di suatu event atau ketika sedang membawakan acara. Itu baca. Dan itu pasti akan terjadi pas kamu ngambil plek-plekan bikin skrip dari ChatGPT, terus kamu bawain. Kamu bacain, pakai mic. Baca gitu. Tapi akan beda cerita, akan berbelok ceritanya kalau kamu mainin intonasinya dari si apa namanya skrip itu. Bahkan kamu edit dulu skripnya sesuai dengan kamu bakal ngomongnya gimana ya. Ada hahaha-nya masukin aja. Misalkan ada kata hai gara-gara misalkan kamu pakai pantun, pantun apa, terus ujungnya ada ketawanya, hahaha, nggak apa-apa. Yang penting secara secara bentuk teksnya itu adalah apa yang akan kamu sampaikan. Tinggal kamu ganti intonasinya. Ini aku ambil contoh lagi yang tadi Intan. Mau Kak izin bertanya, bagaimana caranya berpikir cepat dan tepat serta membangun inisiatif kepekaan ketika berada di suatu event atau ketika sedang membawakan acara? Jadi apa yang aku lakuin itu ngebawain. Nah, itu sih beda antara ngebaca sama ngebawain. Itu yang harus kamu lakuin, Rangga. Jadi nanti pas lagi MC formal lagi, skripnya mah bisa dibikinin temen, bisa ngambil dari ChatGPT, bisa kamu ambil lagi, udah terima nih yang hasil dibikin temen atau ChatGPT, kamu edit dulu sesuai dengan apa yang cara kamu ngebawainnya. Setelah itu udah langsung dikukar, pakai mikrofonnya, ya kan, sesuai mikrofonnya, set, ya kan.
bawain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua, rekan-rekan dosen, rekan-rekan dosen, salah dong, rekan-rekan mahasiswa, ya kan, Bapak Ibu dosen. Nah, tinggal intonasi kita yang main. Jadi biar kamu nggak terbata-bata, sebetulnya jawabannya adalah skrip. Pakai skrip. Kalau misalkan kamu mau MC, tapi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin sih, harus sih, bukan ngebacain, tapi ngebawain. Karena beda, baca dan ngebawa itu beda. Kalau baca kayak tadi, kaku. Kalau ngebawain, kita ada intonasi yang main di sana. Oke? Itu jawaban Anda. Oke, siap. Terima kasih Mas Tubagus. Terima Sama-sama. kasih Mas Gali juga. Oke, sama-sama. Ada lagi dari Kak Ananda Safa. Boleh Kak Safa kali ya manggilnya biar enak. Boleh Oke, ditanya halo aja. kakak-kakak semua. Halo, Safa. Ya, sebelum perkenalkan, nama aku Ananda Safa, tapi benar tadi kata kakak, aku biasa dipanggil Safa. Sebelumnya aku mau ngecapin makasih banyak dulu nih buat kakak-kakak semua yang udah memfasilitasi, juga khususnya Kak Akmal yang udah ngasih materi yang sangat-sangat memberikan insight buat aku gitu. Khususnya dalam public speaking gitu ya. Nah, jadi gini, sebelum masuk ke pertanyaan aku mau cerita dulu dikit. Jadi aku tuh seorang mahasiswa yang memang punya small business gitu. Nah, yang mana small business aku ini memang masih kecil dan belum terlalu terkenal gitu. Dan ini juga aku masih baru-baru banget belajar tentang perbisnisan gitu, apalagi dalam hal promosi gitu. Jadi aku belum banyak jam terbangnya, belum banyak track recordnya, dan masih banyak belajar gitu buat promosi khususnya dalam berbicara, ngomong, dan public speaking gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan aku, ini dari kejadian yang pernah terjadi di lapangan. Jadi waktu itu aku pernah ikutan bazar atau pameran produk gitu. Nah, terus waktu di pameran tuh kan orang ramai lalu lalang gitu ya. Terus orang-orang yang datang ke stand aku juga random gitu ya. Nah, di situ sebenarnya aku udah sangat-sangat hafal produk aku kayak gimana. Terus juga aku tahu apa yang mau aku sampaikan, aku juga bisa menyampaikannya. Tapi di tengah-tengah tuh kadang ada orang yang tiba-tiba pergi, ada orang yang tiba-tiba pindah ke stand lain, terus ada yang datang lagi. Nah, itu kan orang-orang yang pergi itu kadang bikin aku jadi ngerasa kayak, ih, apakah penyampaian aku salah atau penyampaian aku kurang menarik gitu. Jadi ada bahan overthinking, dan itu malah jadi bikin aku tuh nggak pede untuk promosi berikut-berikutnya kayak gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan aku, gimana sih Kak sebenarnya cara biar orang tuh bisa mau stay buat ngedengerin kita, khususnya ketika lagi menjelaskan produk kita apa gitu, terus gimana biar mereka tuh mau mendengarkan kayak gitu, dan gimana untuk membangun kepercayaan diri kita lagi ketika di tengah-tengah tadi misalnya orang-orang udah pada pergi nih, terus kita jadi ngerasa kayak insecure atau ngerasa apakah ada yang salah dari apa yang aku ucapkan gitu, jadi orang-orang pada pergi. Nah, gimana untuk membangun kembali semangat berbicara itu gitu Kak, ketika kita udah berada di tengah-tengah rasa insecure itu, kayak gitu. Pertanyaan dapat dipahami tidak Kak? Paham. Ngerti kok. Apa yang kamu sampaikan aku ngerti. Bisa aku jawab. Oke, siap. Oke. Oke, gitu aja Ya. pertanyaannya. Makasih Kak sebelumnya. Sama Safa, terima kasih banyak. By the way, ini kalau aku bisa bilang, by the way lagi, itu junk words. Mengulang kata-kata yang sama, kita bisa sebut sebagai junk words ya. Itu pelajaran. Oke, jadi apa yang Safa tadi tanya, sebenarnya ini bisa kejadian sama siapapun. Aku pun pasti juga bisa jadi kejadian. Terutama mungkin buat aku yang, gue juga bukan tipikal yang berdagang, maksudnya bukan tipikal orang yang jualan gitu loh, Safa. Bahkan aku tuh kalau misalkan disuruh, aku jadi marketing tapi aku nggak mau bagian salesnya, karena jadi sales tuh nggak gampang, ilmunya tuh harus kuat dan dia harus jago buat ngomong. Nah, jago ini macam-macam, dari mulai cara kamu menggunakan gestur itu bagus, senyuman smiling voice-nya dikeluarin, jadi pas kamu ngomong bener-bener yang senyum kamu tuh kelihatan gitu, terus penampilan kamu menarik, banyak hal sebetulnya tadi kan, dari gestur, penampilan, smiling voice ya kan, dengan senyum, intonasi kamu main. Iya, jadi produk aku tuh, jadi kamu jelasin bener kayak excited gitu loh, seneng, kayak kamu tuh ini anak kamu tuh
cantik, karena kamu tuh baik, pinter segala macam. Jadi kayak yang bener-bener sesuatu yang kamu tuh coba buat naikin terus gitu loh. Kalau ini tuh hal yang bagus buat orang lain atau cocok buat orang lain gitu kan, barang jualannya. Nah, ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa. Kita tuh suka dragging. Nah, aku tadi pas kamu lagi cerita, aku tuh kepikiran satu kata, langsung kata dragging. Dragging tuh kadang kita ngomong sesuatu terlalu muter-muter kemana-mana sampai akhirnya tujuannya nggak jelas, objektifnya nggak jelas. Karena kan gini, kamu lagi presentasi nih, memberitahukan apa yang kamu punya, apa yang kamu akan jual, apa yang kamu tawarkan ke orang. Kebanyakan kita tuh pasti akan muter-muter ngomongin apa dulu, berceritanya terlalu panjang, akhirnya jadi kemana-mana. Ini sama halnya kayak aku suka share soal orang bikin podcast. Kenapa podcast gua nggak enak ya? Kenapa podcast gua nggak seru ya? Karena mungkin dragging. Dragging karena ngebikin orang yang tadinya berharap, misalnya gini, kamu, ini kita ambil contoh dari konten ya buat teman-teman ya. Kalian bikin konten, misalkan kontennya di konten itu ada orang yang marah-marah gitu. Brengsek lu misalnya gitu. Tapi dari marah-marah itu ke dari marah-marah itu ke opening ke marah-marahnya itu jauh banget. Orang di detik berapa udah kayak yang ini mana part marah-marahnya, udah skip aja ganti ke yang lain. Itu dragging. Sama hal dengan bikin podcast, ngomong terus cerita horor nih, di teasernya bagus cerita horor. Iya, di sekolah aku tuh akhirnya aku ngelihat ada makhluk depan aku rambutnya panjang. Teasernya tuh openingnya panjang banget. Ngomongin dulu, iya ini cerita zaman aku sekolah. Ya, sekolahku tuh, wah di mana ya, di desa mana, cerita panjang yang ngarah ke ngarah ngomongin hantunya juga nggak ada gitu loh. Ngarah ngomongin ke sekolahnya itu horor pun nggak ada gitu. Jadi pada akhirnya hati-hati dengan dragging ini. Kamu ngejelasin sebuah produk ini berguna seperti apa, tapi kamu tuh kemana dulu? Kamu jelasin soal bikinnya dulu, udah mana bikinnya kamu tuh dari, anggaplah produk kamu kue gitu kan, misalnya kue gitu. Kue ini tuh enak, kue ini tuh enak, rasanya beda daripada yang lain. Poinnya kan sebenarnya kan. Tapi yang kamu ngomongin dari awal, iya aku nemuin resep mama aku ngoba dari mama aku, dari nenek aku dulu tuh bikinnya tuh zamannya gini. No, kita butuh tahu, kita butuh kue ini tuh kenapa bisa enak, kenapa bisa resepnya pas gitu loh. Jadi hati-hati dengan dragging, hati-hati dengan kita berbicara tapi jauh dari objektif, atau kita berbicara tapi terlalu kemana-mana sampai akhirnya orang tuh nggak dapet apa yang kita pengen sampein. Itu sih, Safa, gitu. Oke, oke, oke. Makasih, Ya, Kak. Safa. Terus Atau kalau belum kamu? yang tadi itu cara supaya kita menumbuhkan lagi kepedean Oh, kita buat lanjut ngomong itu gimana, Kak? Saf, Karena yang masih jadi namanya tanda tanya salah aku gitu. atau gagal itu pas lagi kamu jadi pembicara ataupun kamu jadi presenter itu sebenarnya wajar. Maksudnya justru malah bagus dengan kamu pernah salah, kamu pernah gagal, berarti kamu akan coba cari tahu. Tar lu tadi kata Kak Akmal, aku tuh mungkin, oh iya jangan-jangan aku gitu ngejelasinnya terlalu kemana-mana kali. Nah, di luar skrip ada namanya pointer. Nah, ini tambahan lagi sih. Pointer pun itu juga sama, itu bisa bikin apa yang kamu omongin runut gitu loh, nggak kemana-mana. Nah, itu siapa tahu akan ngebantu kamu untuk tadi tuh jadi lebih to the point, ngomongin nggak dragging. Nah, ngebangun lagi kepercayaannya ya udah, kamu udah tahu nih kamu pernah gagal nih. Oke, waktunya buat coba lagi, waktunya buat lakuin lagi. Cuman sekarang persiapannya matang. Kayak tadi, bikin pointer, script dengan pointer. Kedua mungkin kamu latih pembawaan kamu latih cara kamu buat apa penyampaiannya, sampai akhirnya kamu coba tes depan teman-teman kamu. Hal yang paling simpel aja. Ini mungkin nanti akan ngejawab pertanyaan buat teman-teman yang nanya gimana caranya nggak grogi kalau ngomong di depan banyak orang. Nih, gue punya caranya. Sekalian ya, ini ngejawab yang Safa juga sekalian soalnya. Jadi jangan tanya lagi. Takutnya yang lain nggak dapat pertanyaannya. Jadi buat kita nggak grogi ngomong di depan banyak orang, orang kan harus selalu bilang kayak ngomong depan cermin apa segala macam. Jujur buat gue itu kayak bullshit gitu loh, kayak yang enggak sih ngomong depan cermin kayak cuma ngeliat muka kita sendiri, kita ngomong, no itu mah cuma latihan memperlancar aja. Tapi poinnya kalau pengen gak grogi ngomong di depan banyak orang, mulai dari hal yang paling kecil, keluarga. Di keluarga kamu yang lengkap ya, kalaupun nggak lengkap ya udah nggak apa-apa. Cuman yang pasti di keluarga itu ada ayah, ibu, kakak, adik. Ya biasa gitu kan kalau lengkap ya. Nah sekarang yang paling cerewet siapa? Aku yakin jawabannya satu, ibu. Biasanya gitu kan yang paling cerewet. Nah, di dalam kecerewetan itu, salah. Di dalam si lingkup keluarga itu, dengan ibu yang cerewet, pas kamu lagi makan bareng di meja makan, ibu akan cerita tentang hal yang seru sama tetangga dan lain-lain. Bisa nggak gantian kamu yang jadi center of stage-nya? Kamu yang jadi penceritanya.
nggak ngomongin tetangga, ngomongin tentang apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di kerjaan, apa yang terjadi di kampus, tapi kamu yang jadi center of pointnya gitu loh. Kamu yang didengerin, kamu yang ditonton. Itu tahap pertama. Pelan-pelan jadi gak akan grogi kita ngomong karena depan keluarga kita aja kita berani. Tahap kedua adalah biasanya aku akan saranin teman-teman dekat, bukan teman-teman biasa, teman-teman dekat. Biasanya kita kalau temenan pasti lebih dari 2-3 orang teman kita. Kadang geng-gengan, ya kan, bertiga, berempat, berlima. Nah, di dalam satu geng itu pasti ada yang paling cerewet, ada yang cuma pendengar doang, ada yang cuma ngebeo doang, ada yang cuma ikut doang. Nah, kamu yang di mana? Anggaplah kamu yang cuma ikutan doang. Karena kamu cuma ikutan doang, bisa nggak kamu jadi yang nomor satu, yang ngomong? Sedangkan yang ngomong terus dengerin kamu, akhirnya liatin kamu, akhirnya dia terfokus dengan apa yang kamu sampaikan. Itu tahap keduanya. Tahap ketiganya, teman-teman, tapi yang kamu cuma kenal, nggak deket. Cuma kenal doang. Kayak kamu ngomong di depan kelas gitu loh. Kalau kalau misalkan di kampus, mungkin kamu ngomong di depan mahasiswa yang lain, atau kamu mungkin ngobrol di depan anak-anak OSIS. Kamu tahu orang-orangnya, tapi kamu gak deket sama mereka latihannya. Dan terakhir, tahapnya kalau mau langsung lompat adalah sok MC. Dari situ kamu akan nguasain yang grogi kamu ngadepin orang. Masa kamu ada sama keluarga kamu grogi sih? Tantang lagi. Udah gak grogi nih. Masa kamu sama teman kamu yang deket lagi nih yang udah ngerti kamu grogi sih? Tantang lagi sama teman-teman yang kamu, wah tantangan nih, orangnya pada tahu aku cuma nggak kenal aku gimana, ya udah kamu tunjukin karakter kamu seperti apa. Jadi ada step by stepnya sebetulnya kalau ngadepin grogi. Jadi bukan sekedar kayak ya latihan aja ngomong di depan cermin, ya sok aja mau sampai kamu gimana juga susah kayaknya buat bisa ngomong lancar. Ya, itu sih aku selalu bilang coba step dari yang sederhana dulu. Kalaupun misalkan lagi nggak bareng sama keluarga, coba dari teman-teman terdekat. Kayak gitu. Yang tadi buat Safa, sok dicoba lagi tapi dengan preparation yang oke. Dan harus coba lagi. Karena kalau kamu nggak pernah nyoba lagi, selamanya pasti akan ngerasa kayak nggak bisa deh. Gitu, Saf. Oke, siap. Makasih banyak, Kak. Sangat-sangat menambah insight aku lagi. Oke, siap. Nanti aku langsung praktek, langsung coba lagi. Makasih banyak, Kak Akmal. Thank you sama-sama, Safa. Thank you Safa, semoga lebih pede ya ke depannya. Oke. Amin. Ada lagi dari Kak Melisa Pracoyo. Boleh Kak, langsung aja on mic-nya, langsung tanya pertanyaan. Oke, pertama-tama selamat malam semuanya. Salam Malam. kenal. Malam. Mungkin ini lebih ke sharing kali ya Kak. Aku pengen tahu, ada nggak sih Kak pengalaman yang paling nggak dilupakan, yang paling berkesan buat Kak Akmal sendiri itu apa? Gitu. Karena kita di sini kan bisa dibilang masih baru ya, jadi pengen tahu apa sih yang uh, dihadapi oleh expert yang di bidang MC ini gitu. Sama satu lagi, gimana sih Kak caranya ngelatih suara kita ini supaya bisa bulet gitu? Karena kan kalau bulet itu kedengaran di kuping kayak enak gitu ya. Nah, cara ngelatih supaya suara kita ini bisa lebih bulet tuh gimana? Dah, paling itu aja. Terima kasih. Thank you, Melisa. Terima kasih banyak. Bagus pertanyaannya. Jarang ada yang nanyain soal pengalaman. Yang pertama, aku tuh 2007 masuk ke radio, masuk ke OS. Sama sekali aku sebenarnya nggak pernah punya basic pendidikan kayak, ya mungkin kayak teman-teman ada yang di DJRI atau apapun. Justru aku gitu nggak dapat pendidikan di DJRI karena nggak punya duit. Jadi zaman-zaman kuliah nggak tahu, aku kuliah tuh waktu itu sempat di, kalau anak Unpad tahu harusnya ada dulu, ada radio kampus Unpad lah pada zamannya. Terus dia buka buka semacam pendaftaran, aku ikutan, tapi waktu itu harus bayar 500.000 kalau nggak salah. Masih murah sebenarnya sih pada zamannya, cuman ya tetap nggak punya uang, jadi akhirnya aku nggak ngelanjutin gitu. 500.000 tuh nggak salah sekalian nanti belajar di JRI gitulah, ada uang pangkal apa uang kas sekalian belajar di JRI, akhirnya nggak ikutan. Terus 2006 itu kebetulan punya sepupu kerja di Prambors Bandung. Dia bilang masukin CV, terus aku nggak pede kan.
nggak masukin CV nih, baru 2007 di 2007 coba masukin, cuma udah terlambat. Nah, waktu itu aku punya pacar, mantan aku dulu itu yang akhirnya, mana sini CV kamu udah, kalau misalkan di Prambors nggak bisa, udah ke OS aja, lagi buka, aku kan, OS, ya udahlah gitu, dimasukin ke OS lah si CV itu. Em, Lolos waktu itu interview dan segala macem, yang sampai akhirnya mungkin terus jadi perjalanan panjang gitu loh, sampai sekarang akhirnya jadi penyiar. Justru waktu itu masuk sebagai penyiar, tapi yang aku belajar dulu adalah bukan jadi penyiar ya, tapi jadi produser. Aku ngeproduserin ada Vivi Novidia dulu namanya, kalau dia kenal, sekarang udah jadi MC besar, sama Mo Sidik. Mo Sidik tuh stand up comedian yang badannya gendut besar. Nah, itu trainer, orang yang gue produserin programnya pada saat itu, yang dimana dari situ gue belajar kalau yang namanya menjadi seorang penyiar, dan juga pada akhirnya sekarang nih menjadi kayak sekarang nih talent apa segala macem, lo harus punya basic ya kayak jadi produser gitu loh, nge-build up program, ngebentuk program gitu, karena bukan jadi pengisinya aja, tapi gimana bangunnya atau ngebentuknya. Makanya gue tuh kalau MC sebenarnya kenapa akhirnya gue juga menghindari di seorang MC, salah satu alasannya gue tuh orangnya suka grip, kan tinggal gini doang, kenapa sih udah ribet, aku ambil rundownnya, mas gini aja boleh nggak, tek tek tek, boleh nih mas, gitu tiba-tiba gitu, oke nih mas gitu, agensi event, aku juga waktu itu pernah punya IO sendiri, gara-gara itu, karena mungkin akhirnya tahu di belakang layar seperti apa, pas lagi MC pun juga suka ngotak-ngatik, terutama udah zaman-zaman belajar sekolah tuh, gue tuh seneng banget ngotak-ngalik apa rundownnya mereka gitu, tapi ngarahin, coba deh bandnya kesiniin aja deh, nih bandnya kayaknya lama nih kalau dia cek sound nih, nanti yang jelek gak cuma guanya, lu juga bakal jadi jelek ditungguin sama audiens gitu gitulah. Jadi kadang ada cerewetnya karena merasa ya itu punya kelebihan di situ. Nah, pengalaman yang paling buruk itu adalah masalah dress code. Jadi makanya tadi kan pertama itu gue nggak akan nanya, gue tuh tidak akan pernah nanya budget kalau ada yang nawarin MC, bahkan wedding pun gue akan nanya budget, tenang aja. Yang gue tanya itu pasti pertama konsepnya, kedua audiensnya, dan pertanyaan ketiga, dan ini pasti akan aku tanya, dress code. Gue tuh pernah punya pengalaman buruk soal dress code soalnya. Gue pernah nge-MC di Unpad, waktu itu udah lama banget, zamannya Kang Emil masih jadi wali kota. Dan nge-MC-nya acaranya ternyata acaranya Bank Mandiri, acara besar. Panitianya cuma bilang, acaranya semi formal Mas Akmal. Oh oke, semi formal buat aku kemeja, blazer, caranya boleh celana jeans dong. Dan sepatunya waktu itu ya sepatunya sepatu casual aja. Karena semi formal. Ya kan, ini teman-teman juga harus hati-hati loh, acara informal, semi formal, formal tuh punya punya ini yang beda-beda loh. Aku selalu beranggapan intinya atas bawah itu bisa jadi yang akan ngaruh ke formal dan juga semi formalnya. Pakaian atas bawah ya. Waktu itu semi formal dibilang, ya udah aku datang ke sana. Zamannya masih belum punya kendaraan, masih naik angkot, rumahnya jauh gitu di Gerlong, empat di Pati Ukur, nyampe-nyampe, iya, Mas, acaranya ada protokoler loh, Mas. Ada Kang Emil bakal hadir. Hah? Katanya semi formal panitianya. Wah, yang terjadi adalah gue nggak bisa pulang. Gue dipinjemin baju, dipinjemin celana, sampai sepatu sama orang mandirinya. Itu punyanya orang mandirinya. Dan sampai saat itu gue kayak malu, malu banget. Itu kejadian. Dan dua kali sebenarnya setelah kejadian acara 17-an. Bilang dress code-nya apa, gue pakai, ternyata salah. Nah, makanya selalu gue akan nanya soal dress code. Sebisa mungkin penampilan jadi satu yang penting. Makanya tiga hal itu aja pasti akan gue tanya. Konsep, audiensnya siapa, baru satu lagi dress code. Sisanya paling tempatnya di mana, jam berapa, ujungnya baru oke, budgetnya berapa. Kayak gitu. Kenapa? Karena balik lagi kita harus membangun sesuatu yang jangan melihat dari materi dulu, tapi ngeliat apa yang kita bisa pelajari ke depannya. Makanya pengalamannya itu sih yang aku alamin. Nah, pertanyaan kedua tadi ya, ngomongin, sorry, pertanyaan kedua tadi apa? Aku lupa. Jadi lupa gara-gara cerita. Iya, ini Kak, supaya suara kita tuh bisa bulat gitu. Oke, Oke, terima kasih. oke, thank you. Pertama, ini aku ngomong pakai di sini, di diafragma. Jadi kita rasain kalau ngomong, aduh gimana aku ngajarin, aku juga ini tuh udah lama banget dan aku juga ada jelek sebenarnya ngajarin soal power. Poinnya adalah gini, kamu kalau ngomong biasa kita kan ngomong pakai leher.
Ini kayak ngomong biasa kayak gini nih, kita nih pakai leher nih ngomongnya. Makanya ada cempreng ngomongnya nih. Nah ini cempreng nih ngomongnya kayak gini nih. Tapi kalau kita pengen ngomong lebih bulat, lebih rapih, lebih suaranya keren. Kadang kita ngomong kayak ada kita naikin kayak kerasa kayak di dada gitu. Hai, halo, apa kabar? Melisa ya. Melisa gimana kabarnya? Baik-baik saja Melisa. Dan kadang kita tuh pengen diperlihatkan kayak kalau buat cowok tuh mungkin kayak jadi sok ganteng. Makanya aku bilang kadang-kadang sok nggak apa-apa kalau mau jadi sok ganteng dulu aja. Tapi kebentuk suaranya kayak halo apa kabar? Baik-baik aja kan semuanya kan. Jadi kayak ada kerasa dari sini nih suaranya keluarnya, bukan dari sini, bukan dari leher. Itu power diafragma atau perut yang kita gunain. Sama kalau misalkan ingat zaman-zamannya dulu jadi ada yang pernah ikut-ikutan ospek kampus, pernah jadi keamanan yang kalau teriak-teriak di depannya maba gitu, oh maba mana suaranya yang keras gitu, dia kan bukan teriak, dia kan pakai suara perut. Karena kalau dia teriak habis suara dia pasti berminggu-minggu berhari-hari dia ospek eh, apa namanya berminggu-minggu gitu kan akan habis suaranya tapi dia pakai suara perut. Makanya coba latihan kerasa kalau kita suara ambil dari dada kita. Nggak jadi yang digede-gedein kayak yang nggak digituin sih. Cuma kerasa kayak lebih tegas gitu loh. Susah sih udah jelasinnya kalau nggak langsung sih. Cuman ya gitu sih kira-kira Melisa. Jadi kamu coba rasain suara itu dari dada atau diafragma. Nah, kalau misalkan bisa lebih jelas lagi, coba kamu cek di YouTube penyanyi-penyanyi yang ngajarin nyanyi, dia akan ngajarin gimana caranya mengeluarkan suara yang bulat lewat diafragma. Gitu. Kalau misalkan kamu orangnya penyanyi banget, pasti diajarin lebih sampai ke head voice. Cuman kita ambil yang diafragmanya aja, coba dicek di sana. Oke? Gue bingung kalau power, serius. Tapi thank you. Nggak bisa. Oke, makasih banyak Kak insight-nya. Sama-sama. Wow, bukan Sama-sama, maksudnya thank you. membuka pengalaman buruk, tapi Nggak apa-apa. alhamdulillah Justru kita gue tuh jadi pengen belajar. pengen pengen kasih tau ke orang kalau gue tuh nggak sempurna, maksudnya kita tuh nggak akan pernah sempurna nge-MC itu. Makanya aku bilang tadi kan salah dulu aja nggak apa-apa. Akhirnya jadi bagus. Jadi kalau misalkan kamu mau MC suatu hari nanti, terus kamu salah, nggak apa-apa, Mel. Nanti kamu pelajarin lagi. Oke, next time aku kayaknya bakal lebih cerewet soal misal nih, kamu tuh suatu hari kamu nge-MC, kamu dapet tempat duduk nunggu, tapi banjir, becek gitu. Nah, kamu kan jadi cerewet soal tempat nunggu nggak apa-apa. Karena balik lagi ke nyamannya kamu buat nge-MC di situ gitu. Gitu. Makanya kadang aku tuh ngelihat orang-orang yang minta ridersnya aneh-aneh, tuh mikir kayak misalnya artis tuh minta riders aneh-aneh, terlepas dari aneh, aku suka mikir kayak kayaknya dia pernah punya pengalaman buruk deh sama makanan misalnya gitu. Jadi mintanya aneh-aneh gitu. Oke, itu sih paling. Next boleh. Oke, thank you Kamelisa Pracoyo udah nanya. Ada lagi ini Mas, dari Feni Levia Firnanda. Boleh Kak Fani di onin mic-nya? Langsung aja tanyain pertanyaannya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Halo Kak Malam. Akmal. Halo juga. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan sih. Sebelumnya aku mau cerita dulu. Aku ini seorang mahasiswa yang emang biasa nge-MC di kampus, formal ataupun informal. Problemnya itu, aku tuh anaknya gampang down kalau misalkan nge-MC di informal. Karena kalau informal itu kan kita harus yang rame gitu, seru. Sedangkan penontonnya tuh nggak excited gitu. Nah, aku tuh anaknya gampang banget down. Jadi kayak, hah, kok mereka diem? Kayak yang namanya mahasiswa tuh kadang mereka ogah-ogahan gitu kalaupun kita ajak main gitu ya. Kayak, apa sih males, apalagi kalau misalkan acaranya pensi yang dari pagi sampai sore, yang isinya cuma nyanyi, puisi gitu. Itu kan bosen ya dari awal sampai akhir. Jadi mereka yang kayak udah males gitu. Nah, gimana sih, ada nggak sih tips and trick gimana caranya biar mereka tuh excited sama kita, terus mereka kayak interest gitu loh sama kita, baik interest lagi. Karena emang bener-bener sesusah itu, aku sampai sekarang masih kayak nggak tahu harus gimana. Kadang aku juga nanya ke mereka kayak, terus kalau kalian nggak mau aku harus apa?" Gitu kayak, aku masa MC nanya gitu kadang kayak mikir, "Boleh nggak sih aku nanya gini?" Cuman karena emang bener-bener bingung, aku jadinya kadang nanya ke mereka gitu. Tapi ada nggak sih tips atau and trick-nya dari Kak Akmal? Terus yang number 2, eee, sebagai mahasiswa atau sebagai MC mahasiswa yang masih di bawah lah ya istilahnya, boleh nggak sih kita tuh nentuin budgetnya? Karena kan kalau acara kampus tuh jamnya suka kadang bener-bener lama banget ya, bisa dari pagi sampai malam gitu. Kayak kemarin aku jadi MC di ospek, di PKKMB itu dari jam kita udah stay dari jam 3 pagi, selesai jam 7 malam, itu bener-bener yang capek banget. Cuman kita kayak bayaran tuh kadang kayak,
kok segini doang gitu. Cuman aku mikirnya ya udah nggak apa pengalaman gitu. Boleh nggak sih nentuin budget gitu loh, tapi kalau ditentuin tuh ya berapa gitu. Kadang aku tuh masih nggak ngerti cara nentuin budgetnya. Kayak jadi 2 pertanyaan sih Kak yang tadi. Ya, terima kasih. Nentuin budget ya. Wow. Oke. Ya, aku jawab yang pertama dulu. Yang tadi masalah MC informal. Ini kebalikannya Rangga. Tadi Rangga bingung pola formalnya gimana. Ini malah informalnya gimana. Nah, Fani, jadi kalau misalkan MC informal itu, dan terutama MC kampus, jangan kan MC kampus. Ini kemarin aku baru ngobrol sama anak yang dia MC di SMA. Balik lagi, terutama dia adalah orang-orang yang kalian, yang kamu udah tahu gitu ya, ya pasti akan kayak gimana ya bahasanya ya, akan kayak yang seadanya gitu loh, yang cuman em, yang justru kamu pasti akan ngerasa kayak ih kenapa ya kok mereka nggak support aku buat ini buat itu gitu. Oke, aku mau ngambil part yang paling utama dari sebuah MC. Ini mungkin yang berbeda dengan apa namanya, ini mungkin yang berbeda dengan keadaan dengan pandangan kita soal MC. MC itu seperti seperti sesuatu yang penting tapi suka dianggap tidak penting, terutama buat audiensnya. Buat buat acara, buat event, penting dengan adanya MC karena dia adalah yang memandu si acaranya biar berjalan dengan lancar. Tapi buat audiens, MC itu adalah ya untuk mereka selingan aja. Ya sorry to say, buat audiens kalau aku kayak nonton, ya aku balikin lagi ke teman-teman di sini deh, balikin ke Fanny deh. Kamu nonton acara, terus udah gitu MC-nya ngomong doang, tapi kamu nungguin Silver Seven. Pasti kamu akan bilang kayak ini MC-nya lama banget sih ngomong melulu. Turunlah, buruan lah biar Silon Seven-nya main. Ya nggak? Karena itu yang sering terjadi. Dan aku pun ngerasain itu kok ketika mulai banyak ngomong segala macam. Udah MC-nya turun, turun MC-nya. Mana nih artisnya digituin. Pasti ada hal seperti itu. Karena balik lagi kita sebagai pemandu acara di atas panggung, terutama mungkin kitanya yang bukan siapa-siapa, pasti hanya akan dianggap kayak selintas atau selingan doang. Beda cerita kalau kita sudah membuat image seperti contoh menjadi seorang artis atau jadi stand up comedian, pasti ketika MC pun ada harapan dari penonton tidak hanya menjadi pemandu acara, tapi penampil di acara. Beda loh, pemandu dan penampil tuh beda loh. Ya, jadi baik lagi situ. Jadi mindsetnya coba kita balikin dulu lagi aja. Kita tuh hanya memandu acara untuk acara yang lancar. Kalau kau pengen bikin mood mereka naik, kau pengen bikin mereka seru, mereka happy, kamu lemparin hal yang di acara itu apa yang ditunggu sama mereka. Contoh, kamu pasti bakal happy ketika kamu bilang, di sini yang nungguin penampilannya Dewa 19, mana suaranya aku pengen denger. Terus mereka teriak, wah, pasti dalam hati kita kayak, happy kayak wah kita dianggap gitu ikut teriak bareng atau apa gitu. Coba deh itu akan sangat kerasa kalau kamu nge-MC acara kampus atau apapun terus ada bintang tamu kamu yang nge-present kalau gitu ini dia kita udah datang kita udah datang lagi kita sambut ini dia penampilan dari Dewa 19 kamu gitu mereka tepuk tangan teriak pasti kamu ngerasain serunya kayak gimana. Problemnya adalah kalau itu bisa bikin seru balik ketika kamu cuma jadi yang mandu doang dengan lihat mereka kayak yang rame, ayo dong udah dong jangan pada main sendiri dong, aduh jangan pada berisik dong, ayo dong perhatiin aku. Nggak akan bisa. Kau pandu aja sepemandunya kamu gitu, kamu bawa aja, kamu arahin aja, ini pengen tahu dong di sini pada pengen nonton siapa sih, eh ayo dong kita main games nih, ada games yang seru, ada yang mau dapetin hadiah nggak. Kamu juga harus excited dengan itu semua, bukan sekedar kayak ada yang mau dapat hadiah nggak? Ini hadiahnya seru loh. Orang juga pasti ada mau, nggak akan jadi excitement yang gimana. Balik lagi, intonasi ngaruh. Di MC itu, dalam kamu memandu sebuah acara, kamu nge-build up intonasi kamu, mau kamu jadi centil, mau kamu jadi, ya sorry, kamu jadi genit, kamu akhirnya jadi yang tegas, yang terus kamu mungkin kesannya ada, bisa jadi tomboy, atau kamu malah jadi orang yang rame, malah jadi yang riuh, silakan aja build up karakter itu. Lihat yang mana yang orang suka. Makanya tadi aku bilang, aku punya partner MC yang dia tuh riuh banget, namanya Zahra dia, yang dia bisa lompat-lompat naik segala macam, tapi audiens suka, audiensnya seneng, dan dia diperhatiin. Dari yang memandu, akhirnya sedikit-sedikit ada penampilnya. Padahal ya kita nggak diminta buat tampil, ya kita cuma mandu acara aja. Gitu. Jadi kembali ke diri kamu nih, Fani, dan juga mungkin teman-teman di sini yang kadang informal, suka bingung ngadepin orang yang kayak gak merhatiin kamu. Pertama, harapan untuk perhatian coba ekspektasi jangan terlalu tinggi deh. Lu bukan artisnya, sorry to say, bukan bukan lu tuh bukan
siapa yang terkenal ya sekarang ya? Bukan Tera Andininya gitu loh. Mereka nungguin Tera Andininya. Ya udah, lu adalah asistennya Tera Andini. Yang pengen nonton Tera Andini mana suaranya? Oh, yang nungguin coba emang lu hafal? Coba siapa di sini hafal soal lagu Tera Andini mulai? Mana pengen dengerin dong? Nyanyi acaranya. Itu build up diri kamu sebagai MC. Oke, gue memandu acara, gue pengen bawa ini seru, pengen bawa ini rame, kamu juga harus excited, kamu juga harus harus seru. Dan kalau misalkan kayak tadi kau bilang, boleh nggak sih aku tuh kayak jujur aja ngomong gitu, ya terkadang kalau udah kesel mah nggak apa-apa, silakan aja. Cuma sebisa mungkin mah jangan, kan kamu kan yang seru ngebawain acara, jadi jangan terlalu yang jujur banget tuh. Tetap coba buat profesional ngebawa acaranya. Nah, satu lagi adalah tuh kan gue tuh nggak selalu lupa pertanyaan kedua ya. Satu lagi tadi apa? Yang Fun, sorry. budget Kak, yang budget Oh, budget. Oke. Budget. Fun. Jujur emang iya sih, kadang acara-acara kampus, acara-acara sekolah, itu suka nggak sadar diri ketika meminta kita jadi MC atau apapun. Iya, aku pun pernah mengalami zaman-zaman dulu di kampus jadi MC. Aku pun juga suka jadi MC di kampus. Ketika karena mereka tahu aku di radio, aku siaran, jadi mereka tahu, ah ini Akmal aja nih MC nih, bisa aku dia. Terus akhirnya cuman dikasih makan siang atau apapun gitu. Nah, balik lagi sekarang gini. Em, Kalaupun kamu sudah tahu kapasitas, gini, kamu harus tahu dulu capability kamu, dan kamu harus tahu dulu di mata orang-orang kamu tuh seperti apa. Nah, pada akhirnya kamu yang ngeset sendiri, eh, misalkan si acara ini sampai jam berapa, atau kamu dari awal udah tahu kayak ini acaranya bakal sampai malam pas segala macam. Jangan langsung kayak langsung lempar, boleh budget gue 500.000 ya misalnya kayak gitu, atau budget gue 1 juta ya. Jangan langsung kayak gitu. Mungkin kamu main dengan, duh kak ini acaranya kayaknya sampai jam berapa sih, sampai jam 10 malam ya, aku jam 10 malam bingung tahu transportasinya gimana, terus aku kalau jam 10 malam nanti bingung ini. Jadi kamu cari 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 cara-cara di mana pada akhirnya kamu bisa untuk menakar berapa yang kan kamu dapetin. Gak usah tinggi-tinggi angkanya, ambil yang kecil-kecil dulu aja, nanti kamu pelan-pelan ngerasain kok kayak, kalau kamu langsung minta angka, soal itu saya buat yang mungkin yang udah gede-gede bayaran MC di sini, alhamdulillah bagus. Cuman rasain deh dari cuman minta 250.000 aja, terus tiba-tiba naik 500.000 aja, sampai akhirnya kamu ngerasain, gila aku MC dibayar sampai 15 juta misal. Dari yang dulu aku cuma 250.000 sekali MC, kayaknya akan lebih deep, akan lebih dalam. Jadi kamu sendiri yang bikin kayak step, kayak misalkan apa ya sebutannya, journey kamu aja, ngebangun kamu sebagai MC. Yang penting soalnya gini, balik lagi kalau buat aku, buat Fani, dan juga mungkin buat teman-teman yang lain, percaya sama gue, jam terbang lo harus banyak. Apalagi sekarang zamannya setiap orang berlomba-lomba ngelihat momen, ngelihat 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 apa ya, ngelihat kebutuhan orang, akhirnya yuk gue nge-MC, gue ini persaingan dengan harga yang lebih rendah daripada kamu, yang kamu udah merasa gue tuh punya angka segini karena gue tuh sebagus ini, tapi tiba-tiba ada orang yang lebih di, kamu tersisih karena satu orang yang punya angka di bawah kamu, akhirnya kamu nurunin angka kamu. No, jangan sampai kamu jadi nurunin angka kamu. Justru kamu harus nunjukin quality kamu gitu loh. Jadi makanya, eh ya kalau buat gue pilihannya soal itu, antara lo akan menjaga quality, atau mendingan gak usah lanjutin lagi sama sekali gitu buat MC dan lain-lain. Itu yang terjadi sama gue sih. Pada akhirnya gitu. Makanya gue kalau MC sekarang bukan hal duitnya lagi, jadi gue lihat hal yang lain. Nah, tapi balik lagi, kalau buat Fani, mau nentuin harga atau enggak, saran aku tadi ngelihat dari effort kamu segimana. Itu dia, sorry. Effort kamu segimana sih, gitu. Nah, sama satu lagi nih. Cowok sama cewek, nge-MC itu, 2 orang yang berbeda. Sorry, mohon maaf kalau buat yang di sini merasa ada equal gender dan lain-lain, tapi buat aku akan sama. Cowok dan cewek, kalau buat nge-MC, itu pasti punya budget yang berbeda. Dan menurut gue kadang nggak bisa disamain. Kenapa? Cowok kalau nge-MC sederhana, dia datang pakai baju rapih, rambutnya mungkin ada dipakein pomade atau mungkin dikasih apapun lah itu, terus bedakan sedikit mukanya biar kelihatan lebih fresh, maka disemprot set biar lebih fresh, selesai. Tet, udah nge-MC lah dia, nge-MC dia. Oke, perempuan MC-nya jam 7 pagi, jam 4 pagi udah bangun. Kalian udah make up dulu dan sebagus mungkin, alat make up pun sebisa mungkin tidak yang murah karena biar touch up-nya nggak hilang. Makanya itu gue menghargai banget kalau MC perempuan MC itu, buat gue kayak yang pasti berat gitu, pasti nggak mudah. Makanya kadang gue selalu bilang kalau cewek MC gedein,
lebih besar bayaran dibandingin cowok. Dan kalau cowok pengen sama bayaran ya sama perempuan gitu, walaupun perempuannya mungkin mungkin kamu cowok akan ngerasa kayak, tapi kan dia perempuan mau tinggi. Kalau lo mau harganya sama, berarti effort lo juga harus besar di product knowledge atau ya lo gitu loh. Ada sesuatu yang lo punya gitu. Pada akhirnya angka lo bisa lebih tinggi ataupun sama. Makanya kenapa kalau buat cewek kalau nge-MC sok dicek dulu effort kalian segimananya, ya kan? Kalau aku MC mah karena acara kampus bedakan doang Kak Akmal, ya udah berarti angkanya nggak usah gede nggak masalah dong. Kan modalnya cuma bedak doang, gitu kan? Lihat dari situ semua, fun, gitu. Setelah itu barulah kejar MC lebih gede lagi. Itu paling. Oke, terima kasih banyak Kak Akmal atas waktunya. Sama-sama, Fan. Oke, Betul. thank you Kak Fani pertanyaannya. Kita beresin pertanyaan di kolom chat aja kali ini ya Mas ya. Boleh deh, boleh deh. Yang belum Oke, kali ini, tadi kan ada yang udah nih tapi. oke. Dari Muhammad Irfan. Izin bertanya Kak, saya pernah dikasih kesempatan menjadi MC waktu sharing session. Itu adalah kali pertama saya menjadi MC. Nah, jam-jam sebelum acara tiba-tiba itu selalu nervous dan ngeblank. Padahal udah ada gambaran dan udah semangat. Gimana ya Kak cara melawan nervous sampai acaranya tiba dan berjalan lancar? Terima kasih Kak. Salah satu, salah satu hal sebenarnya kenapa gue akan lebih senang ngajar dibandingin MC adalah sebenarnya gue gak suka ketemu gini-gini lagi nih. Serius beneran gue juga masih nervous. Nervous tuh kayak nggak tahu nih pernah ini teman-teman di sini ada yang pernah MC ataupun ada yang belum pernah MC. Tapi pernah MC pasti pernah ngalamin kayak yang H-1 atau beberapa jam sebelum MC kayak yang aduh deg-degannya, tau gitu nggak usah ngambil deh, tau gitu ada banyak lah kayak kayak ada hal-hal di kepala kita yang terlalu banyak mumet gitu atau ngejelimet yang pada akhirnya bikin kita nervous, bikin kita grogi. Kalau aku balik lagi kadang kalau bisa dibilang aku MC masih suka grogi kok, masih ada nervousnya masih kok. Yang dilakuin apa? Lakuin aja apa yang harus kita lakuin kalau buat ngadepin nervous kita. Contoh, gue tuh kalau nervous pasti kamar mandi bolak-balik. Serius beneran bolak-balik. Jadi kayak nggak pengen kencing tapi pengen kencing. Udah biar aja. Jadi aku lakuin gitu. Tapi begitu nge-MC, balik lagi nih buat teman-teman, kalau kalian nge-MC, tips gue adalah utamakan opening. Jadi sebisa mungkin dari ibaratnya kalau nge-MC 2 jam, 3 jam, tolong 3 menit atau 5 menit pertama kalian nge-MC, maksimal fokus 100% di sana. Dari kata Assalamualaikum, selamat datang, sampai catering present acaranya apa, atau sampai band pertama tampil, fokus maksimalin di situ beres. Kenapa? Karena kesan pertama atau misalkan effort pertama yang besar ini, itu akan berarti buat keseluruhan MC kamu ke belakangnya. Tapi kalau di sini aja kadang-kadang udah di sini aja udah kita misalkan salah ngomong lah, grogi lah, nervous sampai akhirnya nggak jelas kemana-mana ngomongnya. Percaya sama gue MC kalian sampai belakang berantakan pasti. Karena ininya nggak dikuatin. Makanya gue tuh balik lagi tadi nervous masih, jadi gue masih akan bolak-balik kamar mandi pasti. Cuma begitu gue pegang mikrofon, gue mulai naik, gue akan ngasih kayak dari awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai perkenalkan saya tuh Bagus Akmal, mau mencablak yang bener-bener kayak sebisa mungkin kayak oke, 100%, 100%, 100% di opening. Kesananya mau misalkan salah di tengah-tengah, salah nyebutin sponsor misalkan atau apa, fatal sih memang, cuman ya semoga enggak lah ya, salah nyebutin apapun lah. Tapi kita bisa bisa main mood kita udah enak. Masa mau ngancurin mood yang udah dibangun di awal cuma gara-gara salah kecil di tengah gitu loh. Jadi gue selalu bilang keluarin aja nervousnya, dan setelah pegang mikrofon atau memulai pertama, bangun sebagus mungkin atau sekeren mungkin lah kalian mau munculin. Kayak gitu. Itu. Lanjut lagi. Oke, thank you Mas. Ada lagi Mas dari Anissa Rostiani. Maaf sebelumnya Oke. izin menyampaikan pertanyaan melalui chat. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kunci dari public speaking itu adalah bukan menghafal, tapi bagaimana kalau kita itu memiliki basic yang justru based on script dan sulit kalau untuk memahami. Apakah itu suatu kesalahan dalam public speaking? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke, Mas Akmal, silakan dijawab.
Nah, sebenarnya ada persepsi yang mungkin nggak tahu apa aku tadi nyampein juga salah kali ya. Cuman gini, memahami di sini itu sebetulnya sesuatu yang menurut aku malah lebih mudah daripada menghafal. Memahami itu lebih gampang loh teman daripada menghafal. Menghafal itu kan ibaratnya kayak dari kecil kayak kalian belajar sejarah. Karena gue juga dulu base-nya IPS ya, gue bukan anak IPA. Jadi gue mau nggak mau tuh belajar sesuatu yang semua itu harus dihafal. Iya, cuman ketika gue menghafal, gak tahu cepat lupa aja dan pada akhirnya nggak sesuai dan mungkin jauh kali dari jawaban yang gue harapin. Makanya akhirnya gue coba menemukan zaman di siaran, di radio. Akhirnya yang gue tangkap bukan dihafal. Jadi ini kalau teman-teman mungkin nggak atau mungkin pada pernah punya pengalaman, jadi zaman gue di radio, terutama dulu di radio OS, gue tuh selalu bikin skrip kan, diminta selalu bikin skrip. Oke, bikin skrip, dan tadi skripnya sama kayak gue jelasin ke Rangga. Dari A sampai Z, dari aku ngomong kayak, kan di OS kan, 103,1 FM, OS Radio Bandung, your friendly station. Hai, gue tuh Bagus Akmal, apa kabar kamu? Haha, seru banget ya hari ini. Itu kata haha-nya ditulis. Haha, seru banget ya hari ini, titik, atau garis miring 1, 2, terus akan dipakai bawahnya gitu. Maksudnya kayak kata selanjutnya itu akan gue munculin gitu loh. Sampai dan nya aja itu ditulis. Serius, serius beneran, ditulis itu sampai sampai sejelas mungkin. Karena ujungnya nanti yang akan aku bawain pas lagi siaran itu adalah bentuknya bukan dibacain tapi dibawain. Oke? Dan kalau zamannya siaran zamannya siaran, zamannya training. Jadi kalau gue dulu di OS tuh training radio itu nggak tahu mungkin apa teman-teman yang pernah ngalamin atau enggak, gue tuh ada konser disebutnya. Jadi konser itu kita dirembuk gitu sama penyiar-penyiar senior di OS, satu persatu penyiar baru masuk dan diminta buat bawain materi tapi nggak boleh baca, nggak boleh dibacain gitu. Nah akhirnya kan apa yang harus gue lakuin, gue harus memahami apa yang gue punya. Karena kalau gue hafal pasti di tengah-tengah gue bakalnya kayak boleh ulang lagi nggak? Nah, sedangkan nggak boleh gitu. Dan memahami itu pun jadi makin diperkuat dengan gue belajar pohon kata tadi gitu. Makanya kalau ada teman-teman di sini nanti misal gali aja lempar gitu. Coba Kak Akmal, nih aku punya satu kata. Kak Akmal bisa nggak bikin dari kata itu? Pasti gue bisa. Nggak perlu nunggu semenit, 30 detik, nggak bisa. Sedetik pun gue juga akan bisa ngebahas kata-kata itu gitu loh. Nah, pemahaman di sini adalah balik lagi lihat dari materi apa yang kita bawa. Tapi mungkin nggak berlaku buat yang panjang banget ya. Lagian kalau misalkan basic on script dan panjang banget, based on script, ya mendingan pakai scriptnya langsung. Karena ya berarti apa yang kamu bawain kan contoh kayak MC formal. Dia kan akan ngebawain misal ada harus dibacain undang-undang lah, harus dibacain apa. Pasti kan itu harus bentuknya tertulis panjang dan nggak mungkin dihafal. Jadi pasti based on script gitu. Tapi kalau misalkan kamu ngebawain kayak contoh gini deh kalau di acara, kalau di event gitu misalkan. Nama eventnya kamu tahu. Terus udah gitu sponsornya minimal di depan kamu bisa lihat ada Telkomsel, ada Bank BCA misalkan, ada minuman Coko, Coko apa gitu misalkan. Nah kamu kan bisa bilang kayak di depan situ, padahal di kertas tuh ada Telkomsel itu punya bootnya punya game ini. Mata kamu udah ngeliat di depan ada bootnya Telkomsel. Kamu tahu di kepala kamu nggak perlu dihafalin pemahaman bootnya Telkomsel punya gamesnya main di bola misalkan. Kamu tinggal ngomong, iya jadi buat yang pengen seru-seruan, di depan tuh ada bootnya Telkomsel. Terima kasih banyak buat Telkomsel. Ada mainan mandi bola di sana, bisa dapetin hadiah jutaan rupiah. Nggak perlu nyebutin 5 juta buat satu orang, pun ada mungkin di skripnya. Tapi kan kamu nggak punya keharusan buat nyebutin, kecuali kamu MC-nya Telkomsel. Gitu kan. Jadi balik lagi, pemahaman di sini adalah ngebantu kamu untuk menghafal sebetulnya. Tanpa harus dihafal. Wah bingung juga tuh. Tapi akhirnya kamu paham dengan apa yang kamu omongin. Gitu sih. Coba Gal, kasih gue satu kata Gal. Oke, satu kata. Handphone Ya. coba. Oke, ngomongin soal handphone nih. Ngomongin soal handphone. Maaf Gal, maaf Gal, maaf Gal, maaf Gal. Apa mas? BlackBerry adalah satu bagian yang nggak pernah terlepas dari anak-anak zaman dulu. Itu bukan cuma sekedar nama dari buah, tapi itu adalah juga sebuah telepon genggam atau biasa kita sebut dengan handphone. Karena BlackBerry itu pada zamannya itu ngebantu banget buat kita mau chat kemanapun dan juga dimanapun. Udah gitu yang paling terkenal dari BlackBerry adalah ada PIN BBM. Pernah nyobain kirim-kirim PIN BBM? Hati-hati, jangan cuma jangan cuma kirim PIN BBM-nya aja, kirimin juga sekalian dong ping-nya biar kaget yang nerimanya. Gitu. Keren banget mas. Jadi Yang paling ngambil terkenal banget emang. kalau pohon katanya handphone, ya kan? Turunin lagi BlackBerry, bisa juga gue bahas iPhone. Turunin lagi BlackBerry, apa yang dikenal dari BlackBerry? Ada PIN, ada terakhir gue turunin lagi ada ping BBM-nya. Gitu sih.
Berarti cari turunan kata gitu kali Mas ya. Iya, terus itu bisa pelajarin terus menerus sih dan seru kalau misalkan lempar-lemparan. Jadi kita asah terus otak kita buat Jadi nggak ngebawain. ngasah kecepatan berpikir juga kali Mas. Yes, nah gitu. Terus seru. Teman-teman barangkali masih ada yang mau nanya? Satu pertanyaan lagi kali yang Satu ya. mau nanya. Satu lagi boleh. Oke deh. Gue hitung sampai sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada yang nanya lagi. Oke Oke. deh, thank you banget sharingnya Mas Akmal malam ini. Keren banget. Kita banyak dapat insight positif dari Mas Akmal. Yep. Dan sebelum katanya, oh sekali lagi dong main kata Irfan. Kata Irfan sekali lagi dong main kata. Nggak message ke gue, Mas. Hah? Private message ke gue. Sekali lagi dong main kata. Ngajar. Apa coba? Sok. Apa nih? Apa nih? Kak Irfan mau kata apa? Mau dari aku apa mau dari Kak Irfannya? Mau yang aneh juga silakan selama gue masih ngerti. Selamat lu masih ngerti ya. Apa ya? Dari gue aja kali. Ini Mas Irfannya nggak ngerti-ngerti soalnya. Misalnya em, vape coba. Hah? Vape. Waduh, gue nggak tahu lagi. Gue tuh Oh nggak nggak tahu. nge-vape. Tau nggak? Tapi yang pasti gue tau ada beberapa merek vape. Ada Foam, ada juga yang baru aja dirilis bareng sama Prediksi. Ada Foam, ya, yang bentuknya kecil Nah, banget. Gitu kan, ya kan? ya. Nggak Nah, manjang kayak biasanya kan, bentuknya kotak kecil kan. Dan itu kerjasama antara Foam bareng sama Prediksi. Gila, keren banget. Warnanya ada yang hijau, ada yang kuning, dan juga kalau nggak salah ada yang warna, nggak ada yang warna pink ya. Oh enggak dong, kalau pink itu kan hati aku ke kamu. Tuh kan? Gokil pancelannya mantap banget mas. Mau wanita gue banget ini. Mas bagus apa? Gokil gokil. Satu, gue nggak nge-vape banget, Nah, nge-vape cuman nggak nge-vape banget. Makanya kalau akhirnya harus ngebedah, jadi gini, ini kalau, nah ini buat teman-teman kalau kalian bikin materi ataupun kalian harus membuat kata-kata, kalau kalian tidak paham-paham banget, jangan terlalu dalam atau memaksakan untuk ngebahas terlalu deep gitu loh. Ambil luarnya yang kalian pahamin. Kebetulan ketika tadi lu bilang vape dan gue ngomong foam di kepala gue inget kalau gue lihat iklannya si Foam itu bareng sama Prediksi. Dia bikin yang baru, kalau nggak salah bentuknya nggak manjang, tapi bentuknya tuh ngotak kecil gitu deh kalau nggak salah. Nah, itu yang tadi barusan gue pakai buat dibahas. Makanya kadang kita nggak perlu harus terlalu deep untuk ngebahas sebuah materi, kecuali memang kalian diminta untuk lebih dalam. Makanya teman-teman coba kalau kayak gitu-gitu dapat yang seperti itu, ya berarti harus siap-siap belajar banyak sih. Tapi kalau misalkan enggak, silakan jujur aja untuk emang gue nggak sejauh itu, tapi seenggaknya luarannya tahu dong kan minimal kalian nggak yang blank-blank banget tentang sesuatu. Itu aja sih sebetulnya utamanya. jadi lebih banyak amatan sekitar kali mas ya. Iya, iya bener. Makanya kepekaan tuh penting sih. Maksudnya gini, nah ini kemarin nih sharing-sharing juga lah, dikit lah buat teman-teman sebelum udahan. Ini pertama, aku sih akan bilang yang gue juga share ke Tiwi sama ke siapa, ke Gali juga. Kalau misalkan kalian pengen belajar, dari mulai belajar artikulasi yang jelas, intonasi, terus mungkin tadi pengen belajar power juga, coba kalau di jalan, lihat billboard, baliho, umbul-umbul, kalian baca itu sih pesannya, terus bawain. Contoh misalkan lihat nih kayak sekarang nih, jadi public speaker yang memukau. Kalian baca, jadi public speaker yang memukau. Itu kan baca ya, terus kalian coba bawain jadi public speaker yang memukau. Jadi public speaker yang memukau. Gitu-gitu. Jadi kayak kayak latihan buat ngebawain kayak orang voice over gitu loh. Tapi kalian latihan intonasinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini gara-gara kemarin gue ngobrol banyak sama satu orang dan menurut gue ini menarik. Gue tuh juga adalah orang yang percaya dengan kalau kalian mau jago, selain kalau misalkan kalian emang rada berat untuk ikutan kelas atau akhirnya memilih buat otodidak, kuasai ilmu ATM, amati tiru modifikasi. Rajin-rajin pelajari orang, melihat orang tuh gerak-gerik orang, cara orang eh, intinya kayak mempelajari manusia deh gitu. Nggak harus jadi psikolog, enggak. Lu cuman kayak nebak atau ngelihat gestur orang, oh kalau dia kalau kayak gini, terus satu hari kamu ajak ngobrol orang yang gesturnya mirip sama yang kamu lihat. Coba kamu ajak ngobrol, ternyata oh orang kayak gini tuh harus kamu yang lebih rendah hati atau apa gitu. Itu ngaruh loh sebenarnya belajar-belajar kayak gitu. Hal sederhana dan mungkin sebenarnya memang ada ranah psikologinya. Cuman karena gue bukan anak psikolog, gue kebetulan anak bisnis. Tapi gue senang merhatiin orang, pada akhirnya itu yang mungkin jadi cara kali ya nanggepin orang gimana, sama gimana akhirnya tadi ada formal, semi formal, informal.
ke teman-teman pun tadi sama. Kalau nggak, tadi aku ke beberapa orang ngomongnya pakai kata aku. Terus balik lagi pakai kata gue. Ada momen di mana ya dirubah-rubah lah, menyesuaikan. Nah, itu mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman untuk nyoba hal-hal seperti itu sih. Karena seru loh sebenarnya ngomong itu. Asal kita belajar tahu akhirnya karakter suara kita gimana, kita itu orangnya cocoknya seperti apa. Dan nggak usah memaksakan, karena balik lagi setiap orang pasti rezekinya ada. Wah, Mantap, Mas. Berarti banyak terima kasih. nongkrong, banyak ngamatin, Iya, iya. banyak niru juga ya. Bener Gal, lu nongkrong ngamatin, lu pasti lama-lama juga kayak, gue bisa deh kayak orang deh. Cuman ya lu liatin, amatin dia apa segala macam. Bisa sebenarnya. Oke deh, Mas. Thank you banget, Mas. Siap, buat sharingnya. sama-sama. Thank you juga buat Gali. Thank you, thank you. Oke, Mas. Sebelum kita udahi sesi ini, ada informasi dari Kak Tiwi yang mau disampaikan? Boleh, Kak? Oke, terima kasih Mas Akmal dan Kak Gali, luar biasa ya hari ini. Audiensnya sangat aktif banget nih bertanya, dan kayaknya kita makin penasaran ya, semakin nanya semakin banyak yang pengen dibahas gitu. Nah, ini informasi buat teman-teman yang di luar bicara MC. Kebetulan kita ngadain acara webinar tuh 2 minggu sekali ya. Kita bahas terkait public speaking dari MC, moderator juga, terus ada juga host live, macam-macam lah ya yang berkaitan public speaking. Jadi kalau misalnya pengen join terus dan belum gabung di grup bicara MC, nanti teman-teman bisa kontak aja ke kontak person. Nanti aku masukin ke grup biar bisa terus terinformasi begitu. Dan rencananya juga, nih lagi kepikiran ya, karena kebetulan aku juga punya beberapa teman dan bekerja di bidang tulis-menulis. Mungkin nanti bicara MC bisa semakin meluas lagi nih teman-teman buat sharing hal-hal terkait tulis-menulis juga. Nanti lah ya kita bahas lebih lanjut. Pokoknya gitu aja dulu. Makasih banyak, keren banget buat hari ini. Makasih Mas Akmal, Kak Gali, ya, ilmunya sangat betul-betul bermanfaat dan menginspirasi kita. Sehat, bahagia selalu. Nah, sebelum ditutup mungkin kita bakal foto bareng dulu ya, buat nanti kita post juga. Boleh buat teman-teman yang mau open cam, bisa banget nanti aku screenshotin. Oke, teman-teman boleh on cam dulu yuk. Kita foto bareng biar ada kenang-kenangan aja gitu kan. Oke. Oke. Siap, Kak Diksi sudah, Kak Tito sudah, Bang Akmal, Kak Gali, teman-teman yang lain aman ya. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, Wait, 3. sebentar. Oh, ada Kak Melisa mau. Boleh, Oke. boleh. Oke. Ada lagi yang mau on cam by the way? Oke. Siap. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oh ya, ada yang buka lagi, boleh. Ada lagi? Barangkali ada yang mau on Lagi. cam. Biar nggak kering. Hitung sampai 5 yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada Kak. Siap. Langsung aja. Iya, thank you teman-teman yang belum follow bicara MC, boleh banget follow ya. Nanti kita follow back. Mas Akmal juga boleh banget nanti di follow juga ya Instagramnya. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat Mas Akmal. Terima kasih atas pemaparannya, untuk ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga semakin jaya dan mantap, selalu terbaik pokoknya. Oke. Thank you teman-teman, thank you Mas Akmal, thank you Kak Tiwi yang udah ngadain workshop ini. Sampai jumpa di bicara MC selanjutnya. Pantengin terus Instagramnya supaya nggak ketinggalan workshop selanjutnya. Bye-bye guys, thank you. Thank you, semuanya terima kasih banyak. Assalamualaikum. Semuanya Kak, selamat malam. Malam. Bang Akmal. Mas Akmal udah cabut aja. Oh, udah cabut ya. Oke deh kalau gitu.